Bab 71. Hukuman Anggara. Assalamualaikum. Kei yang baru saja datang langsung menyapa orang-orang yang saat ini duduk satu meja pada restoran hotel. Sebuah meja bulat dengan beberapa kursi mengelilinginya. Di kursi-kursi itu, sudah duduk Anggara bersebelahan dengan Akira. Di samping Akira, duduk berdampingan Kirana dan Hairina. Sementara dua kursi di sisi lain, Anggara biarkan kosong untuk sepasang pengantin baru. Waalaikumsalam. Kompak orang-orang di meja itu membalas salamnya. Wah, pengantin baru sudah datang. Ceria sekali wajahnya. Ayo duduk kemari. Anggara menarik kursi kosong tepat di sampingnya, mempersilakan menantunya untuk duduk. Kei tak langsung duduk, ia mengambil tangan Anggara lebih dulu, dan mencium punggung tangannya penuh hormat. Kemudian memutari meja untuk mencium punggung tangan Kirana lalu memberikan tangannya pada Hairina untuk gadis itu melakukan hal yang sama. Setelah itu, kembali memutari meja dan duduk pada kursi yang Anggara sediakan. Hanya Akira satu-satunya orang yang tidak ia kecup tangannya, karena memang tidak ada alasan bagi Kei untuk mencium tangan wanita itu. Oh, iya, mana istrimu? Tanya Anggara saat tak melihat putrinya. Baru mandi paman. Semalam Areta tidur larut, jadi bangunnya sedikit kesiangan. Jawaban Kei langsung membuat ibunya tersenyum-senyum penuh makna. Kok masih paman? Sudah saya bilang, panggil saya Dedi seperti Reta dan Kira. Oh, maaf, belum terbiasa. Lidah saya masih sering terserempet. Kalau panggil ayah saja, bisa, tawarnya. Bisa, asal jangan paman saja, kamu tuh nak. Kirana geleng-geleng kepala pada Kei lalu memandangi Anggara. Dia ini memang suka begitu tuan. Pakai bilang keserempet, padahal dia itu jagonya bahasa Inggris. Waktu sekolah dulu, Kei ini sering juara satu olimpiade bahasa Inggris. Bukan cuma bahasa itu, dia juga jago 5 bahasa. Uhuk. Akira yang tersedak karena terkejut mendengar perkataan Kirana, cepat-cepat meraih gelas dan menenggak isinya. Matanya menatap Kei penuh selidik. Makan yang benar Kira, tegur Anggara, dengan melirik sekilas dan kembali memandangi Kirana dan Kei bergantian. Wah, ternyata menantu saya orang yang hebat. Tidak, Pama, ayah. Ibu saya terlalu hiperbola. Saya tidak sehebat itu. Merendah kamu nak. Sekali-kali tunjukkan bakatmu itu. Jadi kamu bisa bahasa apa saja. Kei baru akan berucap, Kirana kembali menyerobot. Selain bahasa Inggris, dia juga jago bahasa Mandarin, Arab, Spanyol, dan Spanyol mak. Hairina membenarkan. Iya, itu, sama satu lagi, yang negara ada menara-menaranya itu. Apa ya, nama menaranya? Kirana memutar mata mengingat-ingat. Eiffel, mak, ya, itu. Negara yang ada menara Eiffelnya. Eiffel mak, Eiffel, iya, pokoknya yang itu. Perancis maksud ibu, terka Anggara. Bukan itu, negara yang tempat menara itu. Paris. Nah itu, Kirana langsung mengangguk. Hairina dan Kei langsung merosot malu melihat tingkah emaknya. Sementara Anggara dan Akira berusaha menahan tawa mereka. Aduh, mak, itu sama saja, iyakah? Sejak kapan Paris berganti nama jadi Perancis? Hairina langsung menepuk keningnya malu. Mak, Paris itu ibu kotanya Perancis. Sama kayak Jakarta ibu kota Indonesia. Oh alah, gitu toh. Mana ibu tahu? Presiden mereka gak pernah bilang-bilang sama ibu. Terserah mak deh. Hairina geleng-geleng kepala dan langsung menyendokkan nasi goreng ke dalam mulut. Anggara tersenyum menahan tawa sambil mempersilakan menantunya untuk mengisi piring. Kalian juga silakan lanjut makannya. Kalau perlu tambah, jangan sungkan-sungkan. Lanjutnya mempersilakan ibu dan adik Kei. Akira yang sedari tadi duduk terdiam sambil mengunyah salad sayur hanya menyimak. Sejak tadi matanya terus mengamati ayah angkat bersama keluarga Kei yang tampak sangat akrab. Awalnya ia sangat syok saat Anggara memperkenalkan dua wanita, ibu dan anak itu sebagai keluarga asli dari Kei. Padahal ia dan Areta sudah menyusun dan mengonsep keluarga lain sedemikian rupa untuk menjadi keluarga angkat laki-laki itu. Akira sama sekali tak menyangka jika ayah angkatnya itu malah satu langkah lebih jauh daripada apa yang ia dan Areta rencanakan. Kepalang basah, mau tak mau Akira akhirnya mengaku pada Anggara tentang ide-ide gilanya, dan kini terpaksa berubah haluan mengikuti permainan Anggara yang menjebak putri kandungnya sendiri. Yang dicemaskannya saat ini adalah Areta, adik angkatnya itu belum tahu menahu soal masalah ini dan mengira jika semua masih berada pada jalur rencana yang mereka buat. Astaga, tolong maafkan aku Reta, bersamaan dengan helaan napasnya, Areta akhirnya muncul dengan penampilan yang sangat girly. Mengenakan sweater rajut berwarna mocha dipadukan rok payung selutut, berwarna putih. Tampak berpasangan dengan pakaian yang Kei kenakan. Akan tetapi, wajah cantik yang sebelumnya tersenyum tipis langsung surut dengan tubuh yang mendadak mematung pias saat melihat sesuatu yang janggal di hadapannya. Kamu sudah datang. Ayo, duduk. Perkataan Anggara membuat Kei, Kirana dan Hairina langsung menoleh melihat Areta. Mantu cantiknya ibu. Assalamualaikum, teteh. Sapaan dari ibu mertua dan adik iparnya, berhasil menarik kesadaran Areta kembali. Bukannya membalas sapaan itu, Areta malah langsung melangkah ke kursi Akira dan menariknya berdiri. Maaf, saya ke toilet dulu, pamitnya lalu berjalan tergesa-gesa sambil menarik Akira dengan ekspresi menahan amarah. Katakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bagaimana bisa mereka semua berkumpul bersama? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Cecarnya terheran-heran. Setahunya ayahnya dan keluarga Kei tidak saling kenal. Areta pikir keluarga Kei datang dari kampung karena Akira yang mengurus kedatangan mereka tanpa sepengetahuan ayahnya. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Akira berkelit. Bohong, tidak mungkin kamu tidak tahu apa-apa. Oke, baiklah. Tapi jangan marah dulu. Aku juga terpaksa melakukan ini. Melakukan apa? Sebenarnya Dedi sudah tahu rencana kita, apa? Areta memekik keras sampai suaranya menggema di dalam toilet VIP hotel. Maksudmu rencana kita yang mana? Ya, semuanya. Dari awal sampai akhir. Dari rencana pernikahan sementara, keluarga bohongan Kaindra. Semuanya. Pokoknya Dedi mengetahui keseluruhannya. Tapi bagaimana bisa? Bukankah pesta semalam orang tua bohongan Kei yang kita siapkan berperan dengan sangat baik? Itu karena Dedi sudah berkomplot bersama mereka sebelumnya. Dedi mengubah strategi yang kita atur dan malah menggunakannya untuk membuatmu percaya jika permainanmu berjalan lancar. Jadi maksudmu justru apa yang kita persiapkan malah berkhianat dan menjebakku?
Begitu, Akira meringis sambil perlahan mengangguk. Anggap saja seperti itu. Dan kamu diam saja, tidak memberitahukannya padaku. Aku diancam Dedi. Oh my god. Areta mencengkeram kepala dan berjalan mondar-mandir dengan frustrasi. Tapi kalau sudah tahu seperti itu, kenapa Dedi malah membiarkan laki-laki culun itu menikah denganku? Untuk yang itu, aku juga tidak tahu. Kamu tanyakan sendiri alasannya. Tapi yang pastinya, Dedi menerima baik Kaindra dan keluarganya. Oh my god, pekiknya lagi sambil meluruhkan tubuh berjongkok dan menyembunyikan wajah di lutut. Tapi detik kemudian buru-buru bangkit berdiri dan menjambak rambut Akira. Ini semua karena idemu. Aku terjebak karena idemu. Pantas saja semalam kamu memberiku ceramah. Memintaku menjalani pernikahan sungguhan. Mendoakanku jatuh cinta. Ternyata kamu berkomplot mengkhianatiku. Oh, aku akan menggundulimu. Aku akan memangkas abis rambutmu, teriaknya dengan emosi meluap-luap dan semakin menjambak rambut Akira dengan keras. Maafkan aku. Aku juga tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Pekiknya seraya berusaha melepaskan tangan Areta dari kepalanya. Tidak bisa, aku tidak mau terjebak sendiri. Areta akhirnya menarik tangannya dan memandangi Akira dengan penuh kekesalan. Aku akan membalasmu. Aku akan membuatmu menikah dengan orang yang lebih menjengkelkan, serunya seraya merapikan diri di depan pantulan cermin lebar di depan wastafel kemudian melangkah meninggalkan Akira yang sedang merapikan rambutnya yang berantakan. Dengan wajah masam, Areta akhirnya kembali ke restoran. Bergabung bersama yang lainnya di meja makan, duduk pada kursi kosong tepat di samping Kei yang terlihat makan dengan sangat lahap, disusul Akira yang kembali duduk di tempat semula. Kedua saudara angkat itu saling buang muka dan tak mau berinteraksi mata. Areta melempar pandangan mengamati Kei di sampingnya. Memandangi laki-laki yang seperti tak punya beban sama sekali dan malah memikulkan seluruh beban ke pundaknya. Serta-merta bibirnya mencibir dengan bola mata yang berputar, menciptakan ekspresi wajah penuh cemoohan yang kental. Namun apa yang ia lakukan itu ditangkap jelas oleh Anggara. Sejenak pandangan ayah dan anak itu saling bertemu. Teteh, tidak makan. Suara Khairina membuat Areta memutus tatapan pada ayahnya dan menoleh memandangi adik ipar yang lucu itu. Oh, saya tidak terbiasa sarapan yang berat-berat, jawabnya ramah. Memaksa tangan bergerak meraih garpu dan menusuk potongan buah di piring. Saya cukup dengan memakan buah saja kalau pagi, lanjutnya berucap. Pantas saja teteh langsing dan bening begitu. Ai mah gak bisa teh kalau gak makan nasi. Cacing di perut Ai bisa blingsatan kalau tak diisi yang berat-berat. Pernah sekali coba diet gak sarapan pagi, tapi Ai langsung jatuh pingsan di sekolahan, teh. Abis itu, Ai sudah gak mau lagi diet-dietan, cerocos gadis itu dengan nada cepat seperti seorang rapper. Oh, iya, teteh dan A mau bulan madu di mana atuh, lanjutnya bertanya. Ai, Kai menegur adiknya sambil memberi isyarat mata. Khairani langsung menyengir, dan spontan mengatupkan bibir saat Kirana ikut berbisik menasihatinya. Untuk sesaat suasana kembali hening di antara mereka. Hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu yang beradu di atas piring. Serta lirikan mata kesal Areta pada ayahnya dan Kei yang duduk berdampingan. Tampak jelas wanita itu terus menggerutu dalam hati. Setelah sarapan pagi itu, keluarga Kei akhirnya pamit undur diri kembali ke kampung karena tak bisa berlama-lama meninggalkan Eyang Kemal seorang diri. Sepeninggal Kei yang beranjak pergi mengantarkan ibu dan adiknya ke parkiran, Areta langsung memfokuskan perhatian pada ayahnya dengan tatapan menyelidik. Apa maksud Dedi dengan semua ini? Tuntutnya penjelasan. Maksud seperti apa? Dedi tak usah berkelit, kira sudah memberitahukannya padaku. Reta memaksa, dat, cicit Akira takut-takut, tak, apa. Dia memang sudah harus tahu. Kalau begitu jelaskan pada Reta. Apa maksud Dedi yang sebenarnya? Anggara terkekeh dan memandangi putrinya lekat-lekat. Dedi kan hanya mengabulkan keinginanmu untuk segera menikah. Tapi Dedi tahu kalau Reta sudah berbohong, kenapa masih membiarkanku menikah dengan si culun itu dan memberi syarat bodoh. Dia itu suamimu, jaga bicaramu. Dat, apa? Anggara menyeringai puas dengan sorot mata yang seakan mengejek sekaligus menantang putrinya sendiri. Areta yang tak mau kalah malah membulatkan mata menantang ayahnya dengan napas memburu dan tangan terkepal kuat menahan diri agar tidak meledak saat itu juga. Selama ini Dedi memang mencari laki-laki yang seperti Kaindra untuk menjadi pendamping hidupmu, bersyukur malah kamu sendiri yang membawakan orang yang selama ini Dedi cari-cari. Jadi jangan salahkan Dedi jika kamu terjebak dengan permainanmu sendiri. Kalau begitu, karena Dedi sudah tahu, maka Reta juga akan meneruskan rencana Reta. Seperti yang Dedi tahu, pernikahan Reta hanya sementara sesuai rencana di awal, no. Telunjuk Anggara terangkat terayun-ayun. Asteris kamu sudah berjanji untuk memberikan Dedi cucu. Janji tetap janji. Terserah padamu mau mempertahankan pernikahan sampai kapan, yang jelasnya Dedi mau cucu sesegera mungkin. Jika tidak, kamu Dedi bawa kembali ke Shanghai dan jadi murid wushu. Dat, tidak ada tapi-tapian. Perintah Dedi sudah tak bisa diubah. Tapi itu tidak mungkin, Dat. Dedi tahu sendiri jika aku menikah bukan karena cinta. Bagaimana bisa aku menciptakan bayi bersamanya? Ia usahakan. Kalian tinggal tidur bersama. Kamu wanita dewasa, Kaindra laki-laki dewasa. Kalian sudah sah. Apalagi, tidak sesimpel itu, Dat buat jadi simpel, tegas Anggara. Dan satu lagi, besok kalian akan bulan madu di kampung Kai. Dat, Areta memekik keras dengan bola mata melebar sempurna. Membuat beberapa pengunjung restoran itu melihat ke arah mereka. Dedi masih bisa mendengar jelas Reta. Tidak usah berteriak begitu, gak malu dilihat orang-orang. Areta tak menanggapi tatapan orang-orang tersebut dan malah fokus memandangi ayahnya. Reta tidak bisa. Sponsor sudah mengatur perjalanan bulan madu untuk Reta. Tak bisa dibatalkan, Anggara spontan menoleh memandangi Akira. Benar begitu. Iya, Dat. Perjalanan itu sudah dikonsep jauh-jauh hari, bahkan saat calon mempelai prianya masih atar. Perjalanan kemana? Keliling Eropa. Berapa hari? Kurang lebih 10 hari sejak penerbangan pertama. Berapa biaya pembatalannya? Dat, itu tak bisa dibatalkan. Jika batal, pihak pemberi sponsor akan menarik investasi di Pels, cecar Areta. Dedi yang akan menggantikan investasi tersebut. Tidak bisa. Ini masalah kepercayaan. Investor lain pasti akan ikut kehilangan kepercayaan pada Pels. Anggara menarik napas panjang dan terdiam beberapa saat. Hanya harus ada orang yang menjalani liburan itu kan? Tanyanya dengan satu alis yang terangkat ke atas. Memandangi Areta dan Akira bergantian. Iya, seperti itu, jawab Areta sedikit ragu. Sementara Akira hanya mengangguk. Mendadak firasat keduanya tidak enak melihat tatapan Anggara.
Kalau begitu biar Akira yang menjalani liburan itu bersama dengan calon yang Dedi pilihkan, dan kamu tetap bulan madu ke kampung suamimu. Dat, kompak Akira dan Areta memekik histeris. Tidak terima keputusan itu. Dat, itu tidak mungkin. Saya tak bisa meninggalkan perusahaan tanpa ada yang menghandle. Jika Areta tak ada, saya harus ada. Akira beralasan. Iya, Dat, Pel sedang sibuk-sibuknya, imbu Areta. Iya, benar begitu, posisi CEO tidak boleh kosong. Dat, Areta dan Akira mendadak kompak saling membantu. Melupakan jika beberapa menit yang lalu bertengkar hebat. Tidak ada tapi-tapian. Sepulang berlibur, Akira akan menyusul menikah. Dan kamu Reta, sepulang bulan madu harus sudah memberikan hasil positif. Itu adalah hukuman untuk kalian berdua. Masalah perusahaan, biar Dedi yang urus. Titik. Anggara berucap tegas lalu bangkit berdiri. Meninggalkan dua anak gadisnya yang langsung duduk lemas dan terperangah tak percaya. Bab 72. Jebakan seorang Anggara. Kei baru saja berbalik setelah mengantar ibu dan adiknya ke pelataran parkir hotel saat tiba-tiba melihat Areta dan Akira berjalan tergesa-gesa keluar dari hotel dan hendak naik ke atas mobil yang sudah terparkir di depan pintu hotel. Melihat ekspresi panik kedua wanita tersebut, Kei bergegas berlari mengejar. Miss, Bu Akira, teriaknya memanggil sambil mempercepat langkah kaki mengejar. Areta yang hendak naik ke atas mobil merahnya jadi urung dilakukan saat melihat Kei. Malah melemparkan kunci mobil pada Kei lalu berlari masuk ke mobil Akira yang berada di depan mobilnya. Dengan keheranan, Kei menangkap kunci itu sambil berlari lagi menyusul ke mobil Akira dan cepat-cepat menahan Areta menutup pintu mobil. Ada apa? Kalian mau kemana? Kami terburu-buru, kamu menyusul saja. Tapi kalian mau kemana? Ulangnya. Ke rumah Dedi. Sudah, sana kamu bawa mobilku, sentaknya mendorong Kei dari pintu mobil lalu membanting pintu tertutup. Detik berikutnya mobil tersebut sudah melaju kencang meninggalkan pelataran hotel. Apa yang terjadi? Kenapa mereka terburu-buru? Kei menggaruk kepala belakang kebingungan lalu menunduk memandangi kunci di tangan satunya. Astagfirullah, aku kan tidak tahu menyetir. Bagaimana caranya menyusul mereka? Kei menghela napas berat dan menggenggam erat kunci tersebut, merasa kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Sampai kemudian ia mendapat ide dan buru-buru masuk ke lobi hotel pada meja konter resepsionis. Meminjam telepon mereka dan segera menghubungi pondok kasih. Kei ingat jika hari Sabtu jam masuk kerja Pel sedikit lebih longgar dan kemungkinan trio bujang belum berangkat bekerja. Setelah dering ketiga, panggilan pun terhubung dan terdengar suara Aryo menjawab salamnya di seberang sana. Yo, ini Kei. Bisa minta tolong kalian, gak tanya Kei tanpa basa-basi. Wah pengantin baru, nih. Minta tolong apa? Minta tolong diangkat ya. Gak bisa jalan atau berdiri. Memangnya berapa ronde semalam? Cerocosnya memberondong Kei. Astagfirullah, bukan itu. Kamu bisa ke sini tidak? Kemana? Ke hotel tempat pesta semalam. Buat apa? Bantu aku bawa mobil Miss. Aku gak bisa nyetir. Oh, kirain apa? Aku bisa nyetir tapi gak punya SIM. Bara juga sepertinya masih mengurus. Cuma Koko yang punya SIM. Kalau begitu panggilkan Koko, wait. Ucap Aryo di ujung sana sok keren lalu terdengar teriakannya memanggil Bara dan Dion. Tidak lama suara Bara dan Dion terdengar bergabung. Kei bisa mendengar Aryo menjelaskan secara singkat permintaannya pada Bara dan Dion sebelum akhirnya suara Dion mengambil alih telepon. Hotel semalam, kan tanya Dion memastikan. Iya, aku menunggu di depan. Oke, tunggu, balas Dion di ujung sambungan dan telepon langsung terputus. Kei berterima kasih pada wanita muda di meja resepsionis tersebut lalu segera kembali keluar menunggu kedatangan Dion. Sekitar 15 menit, barulah Dion muncul dengan mengendarai ojek online yang helmnya berwarna hijau. Berapa? Kok tanya Kei ingin membayar biaya ojek Dion. Sudah terpotong lewat saldo Bara, jawab laki-laki tampan berkulit putih dan berwajah oriental tersebut seraya turun dari motor. Di mana mobilnya? Itu. Kei menunjuk mobil merah yang masih terparkir di depan pelataran hotel sambil menyodorkan kuncinya. Keduanya bergegas masuk ke dalam mobil. Dion pada kursi kemudi dan Kei pada kursi penumpang di sampingnya. Tanpa menunggu lama. Mobil itu pun langsung melesat meninggalkan kawasan hotel. Kita kemana? Nih, tanya Dion saat mobil kini sudah bergabung dengan kendaraan lainnya di jalan raya. Ke rumah Miss yang kemarin tempat nikah. Memangnya kenapa lagi sampai kamu ditinggal? Kamu bikin Miss kesal? Enggak lah. Dion tersenyum-senyum melirik. Memangnya sudah sampai mana semalam? Sampai mana apanya? Ia proses perkembangbiakannya. Sudah gol belum? Apanya yang mau gol kalau baru sampai tahap naik turunkan gaun? Sudahlah, tak usah membahas itu dulu. Aku lagi panik ini, apa yang terjadi dengan mereka sampai terburu-buru begitu? Mereka, iya, Miss dan Bu Akira. Jadi Bu Akira juga bersama Miss. Tentu saja, Bu Akira, kan saudara angkatnya Miss. Dion langsung menoleh memandangi Kei dengan ekspresi terkejut. Bisa cepetan dikit gak, Ko? Dion mengangguk, kembali meluruskan pandangan ke depan dan mobil pun semakin melesat kencang menuju tujuan mereka. Sementara di tempat yang menjadi tujuan Kei dan Dion, dua orang wanita sudah bersaing sengit dengan ayah mereka. Suara Areta sampai melengking-lengking membahana melayangkan protes keras kepada Anggara. Sudah dikatakan titik, ya titik. Tak ada lanjutan lagi. Tapi, Dat, apa bedanya honeymoon di kampung dengan ke Eropa? Bukannya sama-sama honeymoon. Justru lebih bagus kan kalau Reta membawa Kaindra berkeliling melihat dunia. Dia akan mendapat banyak pengalaman. Dia pasti juga belum pernah keluar negeri bukan? Kamu pikir Dedi mudah kamu kibuli? Tidak Reta, Dedi terlalu tua untuk kamu tipu mentah-mentah. Maksud Dedi, kening Areta mengerut memandangi ayahnya. Dat, Reta tidak berbohong kali ini. Dia memang akan ikut honeymoon sesuai jadwal. Akira ikut bercicit. Kamu juga, tak usah ikut membela. Anggara menatap geram kedua putrinya bergantian. Berdiri tegap dengan kedua tangan menggenggam ke belakang tubuh. Kamu kira Dedi tidak tahu rencana selanjutmu, Reta? Tanyanya melayangkan tatapan tajam pada Areta. Kening Areta semakin mengerut dalam tak mengerti. Begitu kamu ikut perjalanan itu, sudah pastinya kamu akan memesan kamar hotel terpisah. Kamu akan meninggalkan suamimu di hotel saja, sementara kamu menghabiskan waktumu dengan berkeliling dan berbelanja tak jelas. Dedi bisa pastikan kamu akan bersikap semena-mena dengan suamimu yang polos itu dan laki-laki baik yang tak bersalah itu tak bisa berbuat apa-apa, karena berada di negara yang asing. Mendengar perkataan Anggara, bola mata Areta sontak melebar maksimal.
Sama sekali tak menyangka jika apa yang ada di benaknya terbaca jelas oleh ayahnya. Apakah ini semacam telepati antara anak dan orang tua? Kenapa pikirannya bisa terbaca dengan mudah? Areta terperangah tak percaya. Berbeda jika kamu yang berada di kandang suamimu. Dengan bulan madu di kampungnya, Naka Indra pasti bisa membimbingmu menjadi istri yang baik, lanjut Anggara memaparkan dengan tegas. Berharap putri keras kepalanya itu bisa mengerti. Akan tetapi, bukannya memahami maksud ayahnya, Areta justru semakin memasang ekspresi penolakan luar biasa. Dadanya naik turun dengan cepat seiring dengan tarikan napas memburu menahan luapan emosi yang bergejolak di rongga dada. Pokoknya apa yang Dedi perintahkan sudah tak bisa berubah. Tak ada lagi protes. Jika tidak, kemasi semua barang kalian berdua dan ikut Dedi pulang ke Shanghai dan masuk asrama Wushu. Areta langsung merosot lemah dan menghempaskan tubuh duduk ke sofa. Tak bisa membayangkan kehidupannya jika kembali ke Shanghai. Tak akan ada waktu untuk bersenang-senang, tak akan ada kesempatan untuk melihat dunia bebas karena harus terkurung di asrama yang hanya ada gunung-gunung tinggi dan laut membentang sejauh mata memandang. Jangankan untuk bersenang-senang, untuk beristirahat saja tidak akan cukup. Terlebih dengan impiannya untuk membesarkan perusahaan peninggalan ibunya pasti akan musnah. Dihadapkan dengan dua pilihan seperti ini benar-benar membuat Areta tak berkutik dan akhirnya terdiam membisu. Hanya bisa memasang tatapan permohonan nan mengiba agar ayahnya mau berubah pikiran. Walau begitu Anggara tak luluh sedikit pun, malah membuang muka melihat Akira yang sudah sangat pucat pasi di tempatnya. Kalau kamu mau protes apa? Tanyanya memberi kesempatan pada Akira. Akira yang menunduk langsung mendongak memandangi Anggara dengan bola mata berembun. Apa Kira juga harus pergi berlibur dengan laki-laki asing itu, Dat? Kamu kira Dedi bercanda, jadi Kira benar-benar akan menikah dengan orang asing yang Kira tidak kenal. Kenapa? Kamu keberatan, toh? Selama ini kamu tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun. Kalau menunggumu memilih sendiri sepertinya tidak mungkin. Jadi Dedi yang pilihkan. Tetapi, Kira punya pacar kok, Dat. Akira berucap tergagap-gagap. Mencoba mengulur-ulur dengan berdusta. Berharap rencana pernikahan itu batal dengan mengaku jika sudah memiliki kekasih. Kamu punya pacar. Siapa? Tanya Areta penasaran. Seketika melupakan masalahnya sendiri. Cek, kamu diam saja, seru Akira berbisik kecil sambil memberikan isyarat mata pada Areta dengan kesal. Kamu menyembunyikan sesuatu padaku. Laki-laki mana yang kamu suka? Bukannya paham, Areta malah semakin menjadi-jadi, membuat Akira kesal sendiri. Anggara geleng-geleng kepala dan membuang napas kasar melihat tingkah dua putrinya. Jadi, siapa pacarmu itu? Tanyanya. Memandangi Akira dengan menuntut. Dia. Bola mata Akira bergerak-gerak liar mencari satu nama di antara banyaknya nama laki-laki yang dikenalnya. Bersamaan itu, Kai dan Dion tiba-tiba muncul bersama. Itu dia pacar Kira, Dat, tunjuknya ke arah Dion dengan asal. Seketika Dion membelalak terkejut dengan kedua lutut yang tiba-tiba lemas seakan tak bertulang. Anggara dan Areta spontan menoleh mengikuti arah tunjuk Akira dan terkejut melihat sosok Dion yang berdiri di samping Kai. Jadi kamu pacar Akira? Tanya Anggara tegas, matanya memindai keseluruhan tampilan Dion dari atas hingga ke bawah. Ini bukan kali pertama Anggara melihat Dion, lebih tepatnya ia sudah pernah melihat foto pemuda itu lewat laporan yang dikirim anak buah yang diperintahkan untuk memantau pergerakan putri-putrinya. Di mana pemuda itu pernah mengantar Akira pulang sampai ke depan pintu unit apartemen pada tengah malam buta setelah ia baru saja mengantar Kai berkunjung ke kampung. Atas laporan itu, Anggara langsung mencari tahu seluruh latar belakang pemuda tersebut. Saya. Tergagap, Dion melempar pandang melihat Akira. Melihat isyarat wanita itu, pelan Dion mengangguk. Iya, saya pacarnya Akira. Senyum Anggara langsung tercetak. Tak disangka Akira dan pemuda itu masuk ke dalam perangkapnya. Ia memang sengaja menjebak Akira dengan membuatnya tersudut sampai memilih calon suaminya sendiri. Masalah laki-laki yang sudah dipilihkannya untuk Akira, itu hanya akal-akalan saja. Anggara juga bukan ayah yang tega menikahkan putrinya dengan orang asing yang mereka tidak kenal, kecuali jika mereka yang menunjuk dan memilih sendiri. Siapa sangka secara kebetulan pemuda itu juga muncul di waktu yang tepat, dan pemuda bernama Dion Hirawan di hadapannya itu ternyata merupakan putra kedua yang terkenal santun dan baik hati dari keluarga Hirawan yang cukup dikenalnya dengan baik. Kalau begitu, silakan duduk. Nakai juga ikut duduk kemari, ucapnya mempersilakan seraya berjalan menuju sofa single dan mendudukkan tubuhnya. Kai dan Dion serta-merta ikut duduk ke sofa panjang yang berhadapan dengan sofa dudukan dua tempat Areta dan Akira berada. Saling berhadapan dengan pasangan masing-masing dan hanya di antara sebuah meja kaca di tengah-tengah mereka. Jadi, kamu benar-benar menyukai putri saya. Anggara kembali memandangi Dion dengan saksama. Lagi, Dion melempar pandang melihat Akira. Kalau ditanya masalah suka, jelas teramat sangat ia menyukai wanita itu. Bahkan bukan hanya sekedar suka. Bisa dikatakan sudah level tinggi di atas rasa suka. Mendapat anggukan dari Akira, Dion akhirnya memandangi Anggara dan mengangguk. Iya, saya menyukainya, Paman. Jadi, kamu siap menikah dengannya? Mata Dion langsung membelalak terkejut. Spontan melirik Akira yang terlihat panik. Bagaimana? Saya tanya, apa kamu siap menikah? Saya. Bola mata Dion bergerak-gerak memandangi Akira dan Anggara bergantian. Sementara Areta dan Kai jadi tim penyimak saat ini. Lihat saya, jangan melihat Akira, seru Anggara penuh penekanan. Membuat Dion langsung memfokuskan pandangan padanya. Kamu mau menikah atau tidak? Mau, Paman. Tapi kan saya dan Bu Akira. Mau atau tidak? Bentak Anggara. Mau, Paman. Saya mau. Bagus, kalau begitu berikan nomor orang tuamu. Saya akan langsung berbicara pernikahan pada mereka. Anggara menyodorkan ponselnya ke atas meja, meminta Dion memasukkan nomor orang tuanya. Glek, Akira dan Dion jadi salah tingkah. Pendekatan tidak, pacaran tidak. Langsung menikah. Mimpi apa semalam? Walau begitu, Dion meraih ponsel Anggara dan mengetikkan nomor ponsel ayahnya. Baiklah, kalian berbincang dulu, saya akan menghubungi ayahmu dulu. Setelah meraih ponselnya kembali dari Dion, Anggara langsung beranjak pergi meninggalkan mereka berempat. Bagaimana ini? Akira langsung bercicit dengan panik. Kenapa bisa seperti ini, Bu? Tanya Dion kebingungan. Keduanya saling pandang seperti orang linglung yang tak tahu harus berbuat apa. Dion kemudian menoleh memandangi Kai. Aku kan hanya mengantarmu kemari Kai, kenapa malah jadi aku yang ditodong menikah? Kai jadi ikutan panik, merasa bersalah temannya ikut terjebak oleh permainan rubah-rubah betina di hadapannya. Sementara Areta malah tertawa menertawai kepanikan saudarinya.
Rasakan kepanikan yang sama yang sudah kurasakan, ejeknya terkekeh-kekeh. Akira yang kesal langsung menjambak rambut Areta. Diam kamu, cek. Ini karma untukmu. Areta tak mau kalah langsung membalas. Kedua wanita itu kembali saling jambak-menjambak. Astagfirullah. Ko, pisahin, seru Kai Seraya bangkit berdiri, memutari meja dan menarik istrinya. Dion pun ikut berdiri, memutari meja di sisi lain dan menarik Akira. Lepaskan, teriak Areta memberontak. Lepaskan, teriak Akira juga sama memberontaknya, akan tetapi dua laki-laki itu semakin terus menarik keduanya menjauh. Memeluk masing-masing pinggang wanita itu dari belakang dengan erat. Kalian bisa diam tidak, teriak Kai yang pening melihat kelakuan dua wanita itu. Membuat dua wanita itu langsung diam membungkam mulut. Areta bersungut-sungut kesal dan menepis tangan Kai dari lengannya dengan kasar. Ko, kamu serius menyukai Bu Akira, kan? Tanya Kai serius. Dion yang wajahnya merona merah karena masih memegangi pinggang Akira spontan menarik tangannya dan mengangguk malu. Kamu menyukaiku. Sejak kapan? Akira menoleh ke belakang melihat Dion tak percaya. Iya, sejak kapan? Areta menimpali dengan penasaran. Sejak. Mendadak mulut Dion menjadi keluh. Memilih melempar pandang melihat Kai karena ia cukup sangat pemalu untuk mendapatkan tatapan dari wanita yang sudah mendiami hatinya sejak lama. Kalau kamu menyukai Bu Akira, jangan ragu. Ini berarti jalan untukmu dari Tuhan. Kai menyemangati, Akira baru akan kembali bertanya saat kemudian Anggara kembali datang. Saya sudah bicara dengan orang tuamu. Mereka setuju. Jadi besok kamu akan berangkat berlibur bersama Akira sekaligus melakukan foto prawedding. Pulang liburan, kita mempersiapkan pernikahan. Sekarang kamu bisa pulang untuk menyiapkan perjalanan untuk besok. Anggara kemudian mengalihkan perhatian pada Areta dan Kai. Dan kalian berdua malam ini harus menginap di sini, untuk pagi-pagi sekali, saya antar ke kampung halaman Kai. Bab 73, Drama Areta. Kai yang menikah, kok bisa kamu yang pergi bulan madu? Aryo yang sedang duduk melantai dengan kedua tangan menyilang di tepian ranjang tampak terheran-heran melihat Dion mengemasi beberapa helai pakaian masuk ke dalam koper. Ia dan Bara baru saja pulang kerja dan langsung menghambur masuk ke kamar Dion karena temannya itu tak masuk kerja setelah pagi tadi pamit ingin membantu Kai. Akan tetapi, keduanya dikejutkan oleh kabar tiba-tiba jika Dion akan pergi menggantikan Kai dalam perjalanan yang diberikan oleh sponsor perusahaan. Iya, bukankah itu perjalanan bulan madu untuk Kai dan Miss? Bagaimana bisa malah kamu dan Bu Akira yang pergi? Bara merasa ada yang janggal. Aku hanya menjalankan perintah. Kalau sudah jelas nanti baru aku beritahu. Baik Bara maupun Aryo semakin menautkan alis tak mengerti. Saling melempar pandang dan memberi isyarat mata satu sama lain. Tak ingin mati penasaran, keduanya akhirnya bergerak menyergap Dion. Aryo menendang kaki Dion hingga jatuh tertekuk dan dengan lincah Bara melingkarkan lengan ke leher laki-laki berkulit putih itu dari belakang. Katakan, apa yang terjadi? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu, desak Bara. Aku tidak menyembunyikan sesuatu. Dion menggeleng-geleng tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ko, aku mengenalmu dengan baik. Lihat, telingamu merah. Kamu pasti menyimpan sesuatu. Sudah kubilang, aku tidak bohong. Yo, eksekusi, perintah Bara semakin merangkul leher Dion dengan lengan kirinya, dan tangan kanannya bergerak menahan kedua tangan Dion agar tak bisa melawan. Sementara Aryo bergerak menarik kaki Dion dan menggelitik telapaknya. Jika Kai sensitif pada lehernya, Dion sensitif pada telapak kakinya tersebut. Astaga, apa yang kalian lakukan? Dion menggelinjang geli dengan wajah yang sudah memerah. Napasnya tersengal-sengal menahan tawa. Katakan, tidak boleh ada rahasia-rahasia. Oke, tapi lepas dulu. Katakan dulu, masalahnya kalau aku bilang, kalian mungkin tidak akan percaya. Kalau kamu bilang mau menikah besok, jelas kami tak akan percaya. Nah, itu, sepertinya aku memang akan menikah, teriak Dion. Hah, Aryo dan Bara langsung terkesiap mendengarnya. Secara spontan tangannya berhenti bergerak dan melepaskan Dion. Memandangi laki-laki berwajah oriental itu terheran-heran. Dion segera memperbaiki posisi dengan duduk melantai bersandar di samping ranjang. Menarik kakinya bersila dan menyembunyikan telapak kakinya dari jangkauan Bara dan Aryo. Kalian terkejut, tidak percaya? Sama, karena sampai sekarang pun aku juga masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Maksudmu menikah? Menikah betulan? Dengan manusia? Dengan awewe gitu? Aryo membulatkan mata memandang Dion. Dion mengangguk, masih dengan napas tersengal-sengal. Dengan siapa? Tanya Bara. Dengan Bu Akira. Saking terkejutnya, Bara dan Aryo sampai kompak berjingkat, kok bisa? Ayahnya mendesakku menikahinya. Lagi Bara dan Aryo memekik terkejut. Kamu diam-diam berhubungan dengan Bu Akira. Kamu hamilin Bu Akira? Tanya Aryo ngegas. Sembarangan. Tangan Dion melayang memukul kepala Aryo yang asal tuduh. Kalian tahu sendiri, kalau dari dulu aku tidak berani dekat-dekat dengannya. Lah, terus, piye? Dion menarik napas panjang dan akhirnya menceritakan apa yang terjadi pagi tadi mulai dari menjemput Kai di hotel hingga sampai di kediaman Anggara dan terjadi todongan pernikahan. Mendengar rentetan kejadian itu, bahu Aryo langsung jatuh lemas seperti orang yang sangat menyesali sesuatu. Buset, tahu begitu tadi pagi aku saja yang pergi mengantar Kai. Mau ditilang polisi kek, mau diterjang badai kek. Kalau tahu bakal dinikahkan dengan Bu Akira yang bahenol pasti akan daku terjang. Nasib, kenapa bukan aku ya Tuhan? Goblok, kalau kamu yang pergi. Skenarionya pasti berbeda Bambang, seru Bara bersungut-sungut. Aryo mengerjap-ngerjapkan mata lalu menyengir malu. Iya juga, iya. Aryo kemudian memandangi Dion dengan saksama. Ko, Miss dan Bu Akira punya saudari cewek lagi gak? Kali aja ayahnya butuh menantu lagi, tanyanya penuh harap. Bara ikut menyimak antusias. Gak tahu, tapi kayaknya gak ada. Jawaban Dion langsung membuat duo bujang depresot. Bar, gimana nasib kita? Kai sudah sold out, koko OTW mantan, kita dekat cewek saja tidak. Bisa jadi bujang lapuk kita, pekik Aryo panik. Kamu saja kali. Aryo langsung menarik pundak Bara dan memandanginya. Kamu punya cewek, bukan punya, tapi sudah ada target. Siapa? Adalah, kamu gak usah tahu. Nanti kamu nikung. Janda sebelah, enak saja. Perawan tinting lah bro. Siapa? Sih, adalah, aku akan dekati backingannya dulu. Bara tersenyum-senyum membayangkan seraut wajah Ayu dengan senyum yang sangat manis.
Ya Tuhan, tolong jangan restui jodoh Bara, kalau perlu sembunyikan jodohnya jauh-jauh ke hati laki-laki lain dulu sebelum aku bertemu dengan jodohku. Pekik Aryo berdoa sambil menengadahkan kedua tangan ke atas. Plak, enak saja, dengus Bara, memukuli Aryo dengan kesal. Tak terima dipukuli, Aryo melompati Bara untuk membalas, jadinya, kedua bujang itu saling berguling-guling dan adu kekuatan. Dion yang pusing dengan masalahnya mengabaikan kelakuan dua temannya itu dan kembali membereskan pakaian yang sudah berulang kali keluar masuk lemari dan koper. Seperti bingung ingin membawa pakaian apa untuk bisa terlihat tampan di mata Akira. Sementara di kediaman Anggara, Areta masih tampak misuh-misuh tidak jelas. Berusaha keras memikirkan cara agar bisa batal berangkat ke kampung suaminya. Ia dan Akira memilih mogok makan dan mengurung diri di kamar sebagai bentuk protes. Apa kamu tidak bisa duduk tenang? Aku capek melihatmu berjalan mondar-mandir seperti itu dari tadi. Kamu sendiri bisa-bisanya bersikap tenang seperti itu. Apa kamu sudah terima dinikahkan? Mau bagaimana lagi? Dedi sudah mengultimatum, aku bisa apa? Ucapnya pasrah. Berbaring menelungkup dengan bertopang dagu memandangi Areta. Kamu sih masih bagus disuruh nikah. Nah, aku disuruh buat cucu dengan laki-laki itu. Tinggal buatkan satu, gak ada salahnya, balas Akira mengejek. Gila, kamu saja kalau begitu. Kamu kan anak Dedi juga. Bagaimana kalau aku minta hukumanmu ditambahkan? Ini semua, kan berasal dari idemu. Dedi pasti senang bisa dapat dua cucu sekaligus. Gak, gila. Akira buru-buru bangun duduk dan membulatkan mata. Enak saja, kamu yang disuruh hamil, malah ngajak-ngajak. Kamu saja sana. Bikin anak yang banyak. Di kampung Kaikan adem tuh. Sepi, kamu bisa fokus bikin anak. Mau kujahit mulutmu. Memangnya kue, bikin adonan, cetak dan langsung jadi, cecarnya emosi. Aoh. Dedi benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu kamu mau bagaimana? Entahlah, tolong bantu aku cari cara agar bisa keluar dari jebakan Dedi. No, aku tak mau lagi ikut-ikutan. Kamu. Areta baru akan melompati Akira untuk menjambaknya saat tiba-tiba terdengar ketukan pintu kamarnya dari luar. Itu pasti, suamimu. Akira buru-buru bangkit berdiri dan memperbaiki penampilannya lalu berjalan membuka pintu, namun yang berdiri di balik pintu adalah asisten rumah tangga mereka. Ada apa? Bi, tanya Akira. Dipanggil tuan ke bawah. Untuk apa, Bibi? Gak tahu, Non. Asisten rumah tangga itu menunduk lalu beranjak pergi. Areta dan Akira saling pandang lebih dulu sebelum akhirnya menyusul Bibi tadi. Di lantai bawah, tampak Kei yang sudah tampak rapi dalam balutan kemeja koko dan sarung milik Anggara, begitupun dengan Anggara. Kalian cepat berwudu, kita akan salat berjamaah, perintah Anggara saat melihat kedua putrinya. Salat, Areta menautkan kedua alis. Tapi, Dat, kami tidak memiliki peralatan salat di sini, ujar Akira. Nak Kaindra sudah meminjamkan punya bibi-bibi belakang. Sudah, jangan protes, cepat berwudu. Tapi, Dat, Reta, bentak Anggara. Areta yang kesal langsung membulatkan mata dengan tajam pada Kai. Ini pasti usulmu dasar breng. Akira buru-buru membekap mulut saudarinya yang keras kepala itu dan menyeretnya ke belakang. Membawanya pada pancuran keran air yang biasa digunakan untuk berwudu. Kenapa kamu menarikku? Sudah, ikuti saja. Kamu mau hukumanmu bertambah. Cih, Areta mendeci namun akhirnya maju mendekati keran air yang sudah dibuka oleh Akira. Kamu masih ingat caranya? Apa, berwudu? Tentu saja, memangnya kamu yang tidak pernah salat lagi setelah lulus SMP. Enak saja, aku masih sering salat kok. Iya, setahun sekali jika lebaran, itu pun 3 tahun yang lalu. Yang penting, kan aku masih pernah salat. Cek, dasar. Jadi ini yang mana duluan? Areta menjulurkan kedua tangan menada air. Cuci tangan dulu. Lalu, Akira memutar bola mata mengingat-ingat. Mungkin membasuh wajah. Bukannya telinga. Telinga terakhir, bodoh. Bukannya kaki yang terakhir. Lalu kapan berkumur? Akira kembali memutar bola mata. Sebaiknya kita panggil Bibi mengajari. Kamu mau ditertawai. Sudah. Lakukan seingat kita saja. Dengan asal-asalan keduanya berwudu dan datang dalam keadaan setengah basah ke ruangan musala rumah besar itu. Pakai cepatmu kena kalian. Maghrib sudah hampir lewat. Anggara berucap lalu berbalik dan menempati posisi imam. Ia sudah meminta Kai untuk memimpin salat, tapi menantunya itu berkata ingin menjadi imam pertama kalinya saat berdua saja bersama istrinya, dan Anggara menghargai permintaan itu. Miss, terbalik, tegur Kai sedikit berbisik. Apanya, itu, mukenanya terbalik. Ini, bodoh. Akira menarik mukena yang Areta kenakan dan membaliknya, Kai mengulum senyum melihat istrinya, memastikan penampilannya tertutup sebelum akhirnya berbalik dan menghusukkan pikiran. Allahu Akbar, Anggara berucap takbir lalu bangkit dari sujud pertama. Akan tetapi dua wanita yang menjadi makmum masih betah berlama-lama bersujud. Entah keduanya tertidur atau apa, yang pastinya Anggara dan Kai sudah berdiri kembali, tapi mereka berdua masih di posisi yang sama. Merasa letih, Areta akhirnya mengangkat kepala mengintip dan terkejut melihat ayah serta suaminya sudah rukuk lagi. Buru-buru Areta bangkit berdiri dan menendang pantat Akira. Apa? Akira mendongak memandangi Areta dengan kesal. Berdiri. Akira melihat ke depan dan buru-buru bangkit berdiri, tapi kembali sujud lagi karena dua laki-laki di depan sudah kembali bersujud. Kai yang samar-samar mendengar kegaduhan di belakang jadi terganggu salatnya karena berusaha menahan tawa. Setelah beberapa menit, akhirnya salat maghrib penuh drama Areta dan Akira selesai. Kai mencium tangan Anggara, sebelum akhirnya berbalik dan menyodorkan tangan pada istrinya. Apa? Cium tanganku? Ih, najis, serunya menolak, tapi melihat pelototan mata Anggara, Areta buru-buru menarik tangan Kai dan menciumnya. Puas kamu? Hardiknya setengah berbisik. Kai melengkungkan senyum dan mengusap kepala Areta dengan gemas. Nanti belajar salat yang benar ya sayang. Areta hanya memutar bola mata dan menepis tangan Kai dari kepalanya dengan kasar. Oh iya, ayah, apa saya bisa pulang dulu untuk mengambil pakaian saya di kos? Areta juga, Dat. Areta spontan menimpali dengan antusias. Mata Anggara langsung memicing curiga. Kamu mau kabur, jangan harap bisa lolos. Pikirannya yang terbaca langsung membuat Areta mendengus kesal. Kira, kamu antar Nak Kai ke kosnya dan ambilkan pakaian Reta di apartemen, tegas Anggara memerintah. Mendengar itu, Areta langsung bangkit berdiri dengan marah. Reta, makan dulu, tegur Anggara, Reta tidak lapar, ketusnya, melangkah pergi masih dengan mengenakan mukena, tapi baru beberapa langkah tubuhnya tiba-tiba langsung jatuh lemas ke lantai. Miss, teriak Kai panik, segera berlari merengkuh tubuh istrinya.
Miss. Akira bergidik geli mendengar panggilan Kai, tapi kemudian membuyarkan pikirannya dan buru-buru menghampiri Areta yang sudah Kai pindahkan ke atas sofa pada ruang keluarga. Kai membuka mukena Areta dan dengan lembut mengusap pipinya. Miss, panggilnya menyadarkan, Areta mengerjap pelan dan mendesah kesakitan. Yang mana yang sakit? Tanya Kai panik. Kepala? Aduh kepalaku pusing. Sepertinya aku akan demam. Kai memindahkan tangannya mengusap-usap kening Areta. Tidak hangat. Periksa baik-baik. Sepertinya aku akan sakit. Rasanya seluruh tulang-tulangku akan patah. Sepertinya besok kita tak bisa berangkat. Miss, kecapean. Dengan manja dan mendesah berat, Areta mengangguk lemah. Anggara menghela napas dan mendekati putrinya. Nak Kai, segera angkat ke kamar. Biasanya kalau mau demam seperti itu bagusnya dipijat. Coba buka semua pakaiannya dan pijat seluruh tubuh. Peluk dan hangatkan dengan suhu tubuhmu. Apa? Areta memekik terkejut dan buru-buru berdiri. Reta tidak apa-apa. Reta baik-baik saja, dengusnya kesal lalu berjalan cepat dengan menggerutu naik ke lantai atas. Miss. Kai yang masih cemas berusaha mengejar tapi ditahan oleh Anggara. Sudah, tak usah tertipu dengannya. Dia baik-baik saja. Sebaiknya kita makan malam dulu, lalu kamu segera pergi mengemas pakaianmu agar tidak terlalu larut malam kembali. Nanti kamu bisa memakai kamar tamu di atas. Reta pasti akan mengunci kamarnya malam ini. Kai mengangguk mengerti. Setelah makan malam, ia pun berangkat ke kos diantar oleh Akira. Bab 74. Perjalanan bulan madu. Matahari sudah beranjak naik dan memancarkan cahaya cerah yang ceria. Tapi tidak seceria perasaan Areta saat ini yang dengan sangat berat hati harus memaksa kedua kakinya melangkah bergantian satu persatu keluar dari rumah. Bibir tipisnya yang merah mereka terus melontarkan gerutukan kesal yang entah dia tujukan kepada siapa. Di sampingnya turut berjalan Akira yang raut wajahnya juga tak kalah masamnya. Berjalan terseok-seok sambil menarik kopernya dengan malas. Melihat keduanya muncul dari ambang pintu, dua orang laki-laki tampan yang tengah memasukkan koper ke dalam masing-masing bagasi mobil langsung menyambut dengan senyum hangat. Kedua wanita itu kompak menghela napas dengan kasar. Selamat berlibur dengan calon suamimu, seru Areta lemas. Selamat berusaha membuat anak dengan suamimu, balas Akira dengan sama lemasnya. Keduanya lalu saling pandang dengan mata berkaca-kaca, seakan saling memberi dukungan lewat sorot mata sebelum akhirnya lanjut berjalan mendekati mobil yang terparkir di halaman. Areta berjalan ke arah mobil Alphard berwarna hitam di mana Kai berdiri dengan penampilan yang sudah rapi. Mengenakan sweater hitam lengan panjang berwarna hitam dipadukan celana jeans navy yang membungkus sempurna kaki panjangnya. Topi hitam bertulis NY di kepala serta sneakers putih di kedua kaki. Areta berusaha tak terpesona dengan penampilan suaminya dan terus berjalan cuek tanpa mau melirik laki-laki itu sedikitpun. Assalamualaikum, istriku. Selamat pagi, sapa Kai ramah. Waalaikumsalam. Areta membalas dengan ketus dan segera masuk ke dalam mobil. Sementara Akira yang berjalan menghampiri mobil Pajero Sport hitam. Disambut oleh senyum malu-malu Dion. Sini saya bantu, Bu. Laki-laki yang mengenakan kaos putih dipadukan jaket denim itu bergegas mengambil alih koper Areta dan membantu mengangkatkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Jangan panggil aku ibu, serunya kesal, memutar bola mata jengah dan hendak masuk ke dalam mobil. Tapi urung dilakukannya saat mendengar suara Anggara yang memanggil. Iya, Dat, sahutnya bersamaan dengan tubuh yang ikut memutar menghadap Anggara. Mana dompetmu? Buat apa? Dat, berikan saja pada Dedi. Anggara menadahkan telapak tangan ke depan. Akira segera mengambil dompet dari dalam tas tangan yang dijinjingnya dengan elegan dan memberikannya pada Anggara. Mengamati laki-laki parubaya itu yang langsung membuka dompetnya dan mengeluarkan seluruh kartu-kartu di dalam sana, kecuali kartu tanda pengenal. Dat, keningnya mengerut menunjukkan protes. Kamu tak akan memerlukannya. Anggara mengembalikan dompet Akira lalu merogoh dompetnya sendiri dari saku celana belakang. Membuka dan mengeluarkan satu kartu berwarna hitam. Nak Dion, gunakan ini untuk berbelanja selama liburan. Kamu yang pegang dan jangan sekali-kali mengikuti keinginannya ataupun memberikan kartu itu padanya. Paham. Dion yang sebenarnya terheran-heran akhirnya mengangguk dan menerima kartu itu dengan ragu-ragu. Baik, Paman. Anggara menepuk pundak Dion pelan dan memandanginya. Saya titip Akira padamu. Saya tak bisa bilang tolong jaga dia untuk saya, karena saya yakin dia lebih bisa jaga diri dan mungkin menjagamu. Saya hanya berharap kamu tidak takut padanya, terangnya lalu mengalihkan perhatian pada Akira. Kira, kamu putri tertua Dedi dan kamu yang paling bisa diandalkan. Saya harap kamu tidak merusak kepercayaan Dedi. Akira menelan ludah dan mengangguk paham lalu mendekat dan mengecup pipi Anggara kiri kanan. Kira berangkat Dat, ucapnya pamit. Hati-hati di negeri orang, dan jangan kejam-kejam dengan calon suamimu. Akira kembali menganggukkan kepala, Dion lanjut meraih tangan Anggara dan menciumnya. Berpamitan lalu naik ke dalam mobil bersama Akira. Sopir yang duduk di balik kemudi langsung mengendara begitu Akira dan Dion duduk berdampingan di kursi penumpang belakang. Anggara memandangi mobil itu keluar dari kediamannya sampai menghilang dari pandangan, lalu berbalik dan menghampiri Kai yang masih berdiri di samping mobil. Ayo, kita juga jalan, perintahnya seraya menepuk pundak Kai. Kai mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil. Mendudukkan tubuh pada jok kursi yang sangat empuk dan nyaman bersebelahan dengan Areta yang sudah lebih dulu duduk di kursinya. Sementara Anggara memilih duduk di kursi depan berdampingan dengan sang sopir yang sebelumnya mengantarkan ke kampung Kai. Begitu memastikan semuanya sudah duduk nyaman, sang sopir pun langsung melajukan kendaraan meninggalkan kediaman yang megah itu. Kai memasang seatbelt di tubuh dan memutar pandangan mengamati interior mobil dengan takjub. Mendongak memandangi langit-langit, lalu menunduk memandangi bagian bawah. Sampai akhirnya tersadar dan menoleh memandangi istrinya dengan sumringah, Miss panggilnya. Mendengar panggilan menggelikan itu, bukannya menoleh, Areta malah membuang muka, sambil terburu-buru mengeluarkan earphone Bluetooth tanpa kabel dari dalam tas tangan, lalu memasukkan masing-masing ujung earphone ke telinga. Seakan tak ingin mendengar suara Kai. Tidak hanya sampai di situ, Areta bahkan mengeluarkan penutup mata dan menggunakannya. Mengubah posisi kursinya sedikit berbaring dan merelakskan punggungnya berbaring dengan nyaman. Tampak begitu cuek seakan-akan tak ada seseorang di sampingnya. Kai menghela napas panjang dan geleng-geleng kepala melihat perlakuan dingin istrinya. Tapi bukan Kai namanya jika langsung jatuh mental. Dengan tersenyum usil, ia mencondongkan tubuh ke samping dan menarik tangan Areta dari atas perutnya. Areta yang terkejut karena tangannya tiba-tiba ditarik langsung membuka penutup mata dan menatap tajam orang yang menariknya.
Apa yang kamu lakukan? Pekiknya marah sambil berusaha menarik tangannya yang dipegang sangat kuat oleh Kai. Kai tak menjawab, malah membuang muka ke depan dengan cuek dan memaksa menautkan jari-jari besarnya ke sela-sela jemari jenjang Areta. Menggenggam tangan istrinya dengan begitu sangat erat. Kubilang apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku, teriak Areta kesal sambil memberontak berusaha menarik tangannya. Reta, Anggara menegur dan menatap tajam putrinya lewat pantulan cermin depan. Tapi, dia, jangan ribut, bahaya. Bisa merusak konsentrasi orang yang mengemudi. Areta langsung bungkam dan tenang. Melirik Kai dengan kekesalan level maksimal sebelum akhirnya menurunkan penutup mata dan membaringkan punggung kembali sambil menggerutu dalam hati. Memasrahkan tangannya yang semakin digenggam erat oleh Kai, dipikirnya, Kai akan tenang sampai di situ. Tapi kemudian Areta merasakan daging lembut dan hangat mengecup punggung tangannya. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Membuat tangannya terkepal kuat hingga kuku-kuku panjangnya menancap melukai punggung tangan Kai. Au, Kai meringis kesakitan dan memandangi Areta. Istrinya itu malah melengkungkan senyuman lebar dengan mata tertutup. Tak ingin kalah, Kai menunduk dan mencium punggung tangan istrinya dengan basah. Mengecup dengan gerakan sensual. Areta yang kesal kembali membuka penutup mata dan membulatkan matanya dengan horor menatap Kai. Awas kamu, Areta semakin menguatkan jari-jari serta kuku-kukunya menancap. Walau meringis menahan sakit, Kai tak melepaskan tangan istrinya. Malah semakin menarik tangan itu hingga tubuh Areta tertarik condong ke arahnya. Kamu, kening Areta berkerut terlipat-lipat, hidungnya mendengus dan napasnya memburu menahan amarah. Menarik paksa tangannya agar terlepas. Akan tetapi, tentu saja kekuatan wanita tak sebanding dengan kekuatan laki-laki. Malah tubuhnya semakin tertarik mendekati Kai. Lepas, perintahnya dengan nada berbisik. Kai menggelengkan kepala, tersenyum jahil walau ekspresi wajahnya meringis kesakitan. Areta melotot marah dan semakin menancapkan kukunya. Lepas ku bilang, bisiknya geram. Kembali Kai menggeleng, menunduk dan menciumi kembali tangan istrinya berkali-kali. Cari mati kamu, bisiknya mengancam. Kalian kalau mau saling bermesraan tunggu kita sampai dulu, kalau berdua nanti, kalian sudah bebas mau melakukan apapun, tegur Anggara menyindir. Serta-merta Kai melepaskan tangan istrinya dan memfokuskan pandangan melihat ke depan. Sedangkan Areta segera menarik tubuhnya kembali ke posisi awal dengan misuh-misuh tak jelas, sambil mengusap-usap kasar punggung tangan bekas kecupan suaminya. Bibirnya manyun cemberut, mukanya masam berkerut-kerut. Keningnya mengernyit terlipat-lipat dan rahangnya rapat berdenyut-denyut. Membuang napas kasar berkali-kali lalu kembali menutup mata dan merelakskan tubuh bersandar berbaring. Memfokuskan mendengar lantunan musik dari benda kecil di kedua telinganya sampai akhirnya tertidur dan terdengar suara dengkuran halusnya. Diam-diam, Kai memperhatikan wajah istrinya yang sebagian tertutupi kain bermotif mata kelinci. Tersenyum-senyum memandangi bibir mungil kecil yang saat ini sudah menganga saking lelapnya. Bab 75, sayangku, kurang lebih 4 jam perjalanan, mobil yang mereka kendarai akhirnya sampai di daerah perbukitan yang kiri kanannya hanya terlihat perkebunan teh. Udara sejuk yang menusuk penciuman seketika menarik kesadaran Areta dan buru-buru membuka penutup mata. Mengerjap dan melebarkan mata melihat keluar jendela. Kita di mana? Tanyanya heran. Sebentar lagi kita sampai Miss. Aku tanya kita di mana, bukan kapan sampai, bodoh, bentaknya kesal. Berbalik membuka jendela dan mengeluarkan kepala menghirup udara sejuk sebanyak-banyaknya. Matanya sampai terpejam menikmati udara dingin yang melewati pernapasannya. Akan tetapi, suasana tentram yang baru saja dinikmatinya ambiar saat mobil memasuki daerah pemukiman. Beberapa anak-anak kecil yang entah datang dari mana langsung berlari mengejar sambil berteriak melengking dengan bahasa yang Areta tak mengerti. Salah satu anak yang berlari sangat kencang bahkan sudah berada tepat di samping jendela Areta dan memamerkan deretan gigi-giginya. Oh my god, Areta yang terkejut spontan menutup kaca jendela dan berbalik ke belakang memandangi anak-anak yang berlari itu lewat kaca belakang. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mengejar kita? Apa kita menabrak salah satu dari mereka? Tidak, mereka hanya senang karena melihat mobil masuk ke daerah mereka, tutur Kai. Apa di sini tidak pernah lewat mobil? Tanyanya terheran-heran. Biasa, kok, bahkan beberapa warga ada yang memiliki mobil. Tapi mobil mereka mobil pikap pengangkut hasil panen. Jarang ada mobil mewah yang melintas, terlebih jenis mobil yang kita kendarai saat ini. Hampir tak pernah mereka lihat kecuali dari televisi, cek. Areta bergidik geli dengan ekspresi mengejek yang kental. Kembali berbalik ke depan dan memandangi jalan yang mereka lintasi. Keningnya lagi-lagi mengerut mengamati deretan rumah-rumah yang menurutnya sangat kecil dan seperti tak layak huni. Dedi serius membawa Reta bulan madu di sini, tanyanya terheran-heran. Bagus kan, Dedi gila, memangnya apa yang bisa Reta lihat di sini? Memangnya kamu tidak bisa melihat? Buka mata lebar-lebar, Dedi, aku tidak tidur. Di sini hanya ada pohon-pohon, perbukitan dan rumah-rumah kumuh. Reta, Anggara menoleh ke belakang dan membentak. Jaga omonganmu, Dedi tak pernah mengajarimu berbicara buruk seperti itu. Harusnya kamu banyak-banyak bersyukur melihatnya, bisa jadi mereka jauh lebih berkecukupan dan bahagia dibandingkan dirimu yang selalu merasa kekurangan. Selama di sini, jangan berbuat onar. Lebih baik diam daripada berbicara tapi melukai perasaan mereka. Areta menelan ludah dan menunduk. Menarik tubuhnya bersandar kembali dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Tidak apa-apa, orang-orang di sini ramah, kok. Miss pasti akan senang berbaur dengan mereka. Kai berusaha menenangkan. Areta hanya mengedipkan matanya kesal. Diam membisu sampai akhirnya mobil menepi dan berbelok masuk ke halaman luas dengan berbagai macam tumbuhan dan kembang-kembang berwarna-warni yang menjadi pagar. Bangunan rumah yang terlihat sederhana tapi terkesan asri, bersih dan cukup nyaman. Tampak berbeda dari rumah-rumah lainnya yang ia lihat sejak tadi. Ini rumahmu, rumah Eyang Kakung. Kai menjawab seraya melepaskan seatbelt di tubuh lalu mencondongkan tubuh mendekat ke Areta. Kamu mau apa? Membantu melepas sabuk pengaman. Aku bisa sendiri. Sana jauh-jauh. Areta mendorong dada Kai menjauh lalu membuka seatbeltnya. Dari jendela ia bisa melihat Khairina berlari mendekat dengan gembira. Senyumnya otomatis melengkung melihat adik iparnya yang lucu itu. Kai membuka pintu mobil, melompat turun dan menjulurkan tangan pada istrinya. Namun Areta menepis kasar tangannya, aku bisa turun sendiri, ketusnya, membungkuk turun tanpa mau dibantu. Akibatnya, ujung hel sepatu yang dikenakan terselip dan hampir terjungkal ke depan seandainya Kai tak sigap menangkap.
Makanya kalau ditawari bantuan, ia terima. Hampir jatuh, kan? Itu karena kamu berdiri di depan situ, serunya tak mau kalah. Menepis tangan Kai dari perutnya. Anggara hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Assalamualaikum, Teteh. Selamat datang di kampung A. Hairina langsung menyapa hangat seraya menjulurkan tangan meminta tangan Areta. Areta yang tak mengerti melempar pandang pada Kai. Kai tersenyum lalu menarik tangan Areta dan memberikan tangan mulus istrinya itu kepada adiknya. Hairina mencium tangan Areta lalu beralih menciumi tangan Kai dan Anggara yang terakhir. Mari masuk. Eyang dan Emas sudah menunggu dari tadi, ajaknya sambil menggandeng lengan Areta dan menariknya berjalan bersama. Kai bersama Anggara menyusul jalan bersama. Sementara sopir menurunkan barang-barang Kai dan Areta dari dalam bagasi mobil. Gimana perjalanannya Teh? Capek gak? Aku tidak terlalu merasakannya, tadi sempat tidur di mobil. Berarti gak lihat kebun teh yang di depan. Oh, yang tadi, yang bukit-bukit itu. Iya, yang itu Teh. Cantik kan? Areta hanya mengangguk mengiyakan dan tersenyum. Pandangannya sudah teralihkan pada dua orang yang berdiri di teras depan. Seorang wanita parubaya dan seorang laki-laki sepuh yang memegang tongkat di tangan kanan. Rambutnya sudah memutih keseluruhan. Itu yang disebut, Eyang, tanyanya berbisik. Entah mengapa Areta merasa gugup melihat aura kuat dan tatapan laki-laki tua itu yang seakan mengintimidasi dirinya. Eyang baik kok Teh, tak usah gugup begitu, gugup. Iya, nih tangan Teteh tiba-tiba tremor, Areta menunduk dan melihat tangannya yang gemetar. Cepat-cepat meremasnya dengan tangan satunya, melihat itu, Kai maju dan menarik istrinya. Memberi isyarat mata pada Hairina untuk menjauh. Kemudian merangkul pinggang istrinya itu berjalan mendekati Eyang dan ibunya. Kai meraih tangan mereka dan menciumnya lalu berbalik memberi isyarat mata kepada Areta untuk berbuat hal yang sama. Dengan canggung Areta meraih tangan mereka bergantian dan menciumnya seperti cara Kai melakukannya. Jadi kamu cucu mantu yang tergila-gila dengan cucu kebanggaanku. Suaranya memang terdengar bergetar, tapi ketegasan dan penekanan di tiap katanya sangat terasa dan berhasil membuat Areta menelan ludah susah payah. Iya, Eyang, jawabnya tergagap-gagap dengan wajah menunduk. Angkat wajahmu, nak, lihat Eyangmu ini jika bicara. Eyang tak suka bicara dengan orang yang tak mau memperlihatkan wajahnya. Perlahan, Areta mengangkat wajah. Senyum laki-laki sepuh itu langsung menyambutnya. Ternyata aslinya jauh lebih cantik. Semoga kamu panjang umur dan sehat selalu nak. Kemal mengusap kepala Areta dengan sayang. Senyum Areta spontan terkulum dengan helaan napas lega. Mendapat perlakuan hangat seperti itu, hatinya merasa terenyuh. Anggara menyusul bersalaman setelahnya, kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah. Menempati ruang keluarga yang hanya diisi oleh deretan kursi-kursi anyaman rotan dan beberapa furnitur berbahan kayu. Walau begitu, Areta masih bisa menilai jika jenis kayu yang digunakan merupakan kayu terbaik. Selagi Anggara, Kai dan Kemal saling berbincang, mata Areta terus berpencar mengamati rumah tersebut. Rumah yang akan ditempatinya selama bulan madu yang entah akan berlangsung berapa hari, suara azan zuhur yang berkumandang menjeda pembicaraan mereka. Baik Kai, Anggara, sopir yang mengantar mereka serta Kemal, langsung bertolak ke masjid yang berada tidak jauh dari rumah itu. Sementara Areta diantar oleh Kirana masuk ke kamar Kai. Ini kamar suamimu. Mungkin ukurannya sedikit kecil, barang-barangnya juga tidak mewah seperti di rumahmu, tapi ibu harap kamu bisa betah selama berada di sini. Tentu saja, Bu. Kamar ini cukup nyaman. Syukurlah kalau begitu. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Ibu ingin menyiapkan makan siang dulu. Perlu saya bantu, Bu? Tak perlu, nak. Kamu pasti masih lelah, sebaiknya istirahat saja. Areta hanya mengangguk canggung dan tersenyum kaku. Sepeninggal mertuanya itu, Areta langsung mengamati keseluruhan kamar yang lebih terlihat seperti perpustakaan pribadi. Lemari-lemari kayu berjejer rapi di sepanjang dinding kamar sebelah kanan dan berisi buku-buku tebal. Pada rak paling atas berjejer piala-piala tinggi yang sukses menarik rasa penasaran Areta. Berjalan menghampiri lemari itu dan meraih satu piala. Juara satu Olimpiade Bahasa Inggris. Areta membaca tulisan pada piala tersebut kemudian beralih meraih piala lainnya. Juara satu umum tingkat nasional dalam lomba sains. Bacanya lagi dan berdecap kagum. Mengangkat satu persatu piala di belakangnya dan membaca keterangan yang semakin membuatnya speechless. Tidak percaya jika laki-laki culun yang terlihat bodoh ternyata sepintar itu. Tak puas melihat piala-piala itu, Areta beralih ke meja belajar yang berada di sudut. Mengamati tumpukan buku-buku dan beberapa kamus bahasa yang sangat tebal. Pandangan Areta kemudian terjatuh pada figura foto yang menampilkan potret Kai yang mengenakan toga wisuda. Dari tulisan yang tertera di bawahnya, Areta mengetahui jika suaminya itu ternyata sudah master komunikasi. Lihat apa? Suara pemilik foto yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamar mengagetkan Areta dan membuatnya menjatuhkan figura ke atas meja. Tidak melihat apa-apa, melihat-lihat juga tidak apa-apa, kok. Kai maju menghampiri dan memperbaiki letak figura fotonya ke tempat semula. Spontan Areta berjingkat menjauh sambil mengusap lengannya dengan canggung dan memilih cepat-cepat beranjak keluar dari kamar. Tak ingin berlama-lama berdua dengan laki-laki yang mendadak membuatnya bergidik. Berjalan masuk ke bagian belakang rumah dan melihat kesibukan mertua dan adik iparnya menyajikan makanan ke meja makan. Begitu makanan tertata rapi, mereka semuanya pun berkumpul makan siang bersama. Setelah itu, Anggara bersama sopirnya pun undur pamit. Dedi, serius meninggalkan Reta di sini. Kali ini Areta bercicit dengan air mata yang sudah akan tumpah dari kantung matanya. Dia yang merupakan nona konglomerat besar, sejak lahir hidup dengan kemewahan, tiba-tiba ditinggalkan di daerah terpencil antah berantah bersama laki-laki asing yang tiba-tiba menjadi suaminya akibat permainannya sendiri. Cobalah beradaptasi, nikmati kehidupan yang berbeda. Tapi, Areta maju dan memeluk lengan Anggara dengan erat. Reta takut, lirihnya. Kali ini Anggara percaya jika putrinya tidak berbohong. Karena tubuhnya bergetar dan telapak tangannya terasa dingin. Anggara menarik napas panjang dan melepaskan tangan putrinya. Tak usah takut, kamu berada di tangan yang tepat. Dia tak akan menyakiti ataupun membiarkanmu terluka. Anggara lalu memandangi Kai yang berdiri sedikit jauh dari mereka dan memanggilnya mendekat. Tangan Areta yang dipegangnya lalu diserahkannya pada Kai, Dedi sudah menyerahkan Areta padamu. Tolong jaga dia, sayangi dia dan perlakukan dia dengan baik. Insya Allah, iya. Jika Allah masih memberikan saya kesehatan, akal dan pikiran serta umur yang panjang, saya tak akan pernah menyia-nyiakannya.
Akan saya sayangi dan lindungi sepenuh jiwa. Dedi percaya. Anggara kembali memandangi putrinya. Serahkan ponselmu. Ponsel, buat apa? Air mata Areta sontak tertahan dan memandangi ayahnya kebingungan. Serahkan saja, kemari tidak mau. Areta lekas mengambil ponsel di saku jeansnya dan menyembunyikan ke belakang tubuh. Reta, gak mau. Suasana haru yang sempat mengharu biru sebelumnya, mendadak berubah menjadi pertengkaran dan aksi rebut-rebutan. Areta yang ngotot tak mau menyerahkan ponselnya, akhirnya membuat Anggara mengeluarkan sedikit jurusnya. Menyentak ujung siku Areta hingga anaknya itu tersentak terkejut dan melepaskan ponsel di tangan. Secepat kilat Anggara menendang ke atas ponsel yang terjatuh dari bawah lalu menangkapnya dari atas kepala Areta. Areta hanya mengerjap-ngerjap melihat kecepatan gerakan ayahnya yang sudah mengambil alih ponselnya. Ponselmu Dedi sita selama berbulan madu di sini. Dedi akan kembali lagi setelah 10 hari. Dedi harap kamu bisa memberikan kabar gembira, tegasnya penuh penekanan. Areta yang tadinya sedih, kembali terpancing emosi oleh perkataan ayahnya. Terserah, Dedi jahat. Kalau memang membuang Areta di sini sekalian tak usah menjemput Reta lagi. Biarkan Reta berjamur di sini, ketusnya marah, berbalik dan langsung berlari masuk ke dalam rumah Kai. Dedi harap kamu bersabar menghadapinya. Anggara geleng-geleng kepala melihat putrinya. Insya Allah, iya. Anggara mengangguk dan menepuk pundak menantunya. Baiklah, Dedi pulang dulu. Nanti Dedi kembali untuk menjemput kalian kembali. Siap, ya. Hati-hati di jalan. Kai meraih tangan Anggara dan mengecupnya. Mengantar ke mobil dan melihat mobil beranjak pergi sampai menghilang dari pandangan. Kemudian buru-buru masuk ke dalam rumah menemui istrinya. Istri Reza mana, Mak? Tadi lari masuk ke kamar, Nak. Coba tenangkan dulu. Dia pasti belum siap ditinggal di tempat sepi seperti ini. Iya, Mak. Reza masuk dulu. Kai bergegas masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Tampak istrinya duduk di atas ranjang kayu beralas kasur kapuk dengan kedua tangan menutupi wajah. Miss, jangan memanggilku dengan panggilan bodoh itu. Baiklah, saya akan ganti. Kai berjalan mendekat dan pelan mendudukkan tubuhnya di samping Areta. Areta buru-buru bangkit berdiri menjauh. Jangan dekat-dekat. Kai kembali berdiri dengan serba salah. Jadi saya harus bagaimana? Tak usah berbuat apa-apa. Cukup jangan dekat-dekat. Bagaimana bisa tidak dekat kalau kita sudah menikah dan akan tidur satu kamar? Mata Areta sontak membelalak memandangi Kai, apa aku akan tidur di sini? Iya, Kai menganggukkan kepala, kamu di sini juga. Tentu saja, di mana lagi? Mau tidak mau, keluarga saya pasti akan curiga jika kita tidak tidur sekamar. Tapi, kasurnya kan? Areta menghentikan perkataan dan menggigit bibir bawahnya. Meringis melihat kasur kecil yang akan digunakan berbagi bersama laki-laki di sampingnya itu. Melihat Areta menggigit-gigit bibir bawahnya, Kai yang gemas langsung mendekat dan memeluk dari belakang. Menumpukan kepalanya di atas pundak istrinya itu. Areta yang terkejut dengan kelakuan Kai tentu saja spontan mendorong laki-laki itu dan melepaskan diri. Tapi kedua tangan kokoh Kai sudah melingkari pinggang dan mengunci pergerakannya. Sebentar saja, saya hanya ingin memeluk sebentar saja, bisiknya di telinga Areta. Lepaskan atau aku akan teriak. Teriak saja, Miss sendiri yang malu. Kamu, Areta mencengkeram kasar tangan Kai yang melingkari pinggangnya. Aku hanya memeluk, tidak lebih. Aku sudah bilang jangan dekat-dekat. Areta mengerahkan tenaga memukul-mukul lengan Kai. Tapi aku tak bisa berada jauh dari Miss. Sudah kubilang, jangan panggil aku dengan sebutan konyol itu, lalu mau dipanggil apa? Kai mengangkat kepala dan memutar tubuh Areta berbalik menghadap ke arahnya tanpa melepaskan lingkaran tangan yang memeluk. Aku tak mau dipanggil apa-apa dan sekarang lepaskan aku. Areta memukul-mukul dada bidang Kai dengan membabi buta. Bukannya kesakitan, laki-laki yang dipukul malah tersenyum-senyum. Aku memintamu melepaskanku, bukan menyuruhmu tersenyum. Dasar bodoh, brengsek. Iya, maki saja sepuasnya. Miss lebih baik marah-marah tak jelas, memukuli saya dan memaki-maki daripada bersedih dan mengeluarkan air mata. Saya tak ingin membiarkan satu tetes saja air mata terjatuh di mata cantik ini. Kai mengangkat satu tangan mengusap jejak-jejak air mata yang masih tersisa. Saya sudah meminta Miss mempercayai saya sepenuhnya, dan saya tak akan merusak kepercayaan itu. Miss tak usah memikirkan banyak hal. Untuk tidur saya bisa di mana saja. Di kursi atau di lantai sekalipun. Asal kita masih berada dalam ruang lingkup yang sama. Tolong jangan usir saya. Izinkan saya selalu berada dekat dengan Miss. Agar saya punya kesempatan untuk bisa mencuri hati Miss perlahan-lahan. Bisa kan? Kamu tidak akan memaksa untuk. Kai menganggukkan kepala sebelum Areta menyelesaikan perkataannya. Tidak akan, sampai Miss sendiri yang menginginkannya. Aku tak akan pernah menginginkannya. Itu adalah kebutuhan biologis orang dewasa. Tidak mungkin Miss tidak menginginkannya. Tapi aku tak ingin melakukannya denganmu. Saya tahu. Tapi saya akan bersabar. Areta membungkam mulut. Seperti kehabisan kata-kata melawan. Areta lupa jika laki di depannya itu adalah master komunikasi yang pastinya pandai mematahkan semua perkataannya. Buang-buang waktu meladeninya berdebat yang tak akan ada habisnya. Baiklah, kalau begitu, lepaskan aku. Oh, iya, masalah panggilan itu. Jika Miss terlalu geli, maka izinkan saya memanggil sayang. Cari yang lain. Kai menggeleng. Pilih di antara dua itu, apa tak ada panggilan yang lain lagi? Miss atau sayang? Tak ada. Pilih. Tak ada yang bagus. Pilih atau kucium. Sayang. Lebih bagus terdengar daripada panggilan kucing sebelumnya, jawabnya tergagap. Padahal saya berharap Miss memilih Miss. Oh my god, jangan katakan itu lagi. Aku merinding mendengarnya, baiklah. Kai kemudian memajukan wajahnya ke telinga Areta dan kedua tangan terangkat menangkup wajah istrinya kemudian berbisik mesra. Sayangku, bab 76. Keusilan Kai. Plak, makan tuh sayang. Setelah membubuhkan cap 5 jari ke pipi Kai, Areta langsung mendorong suaminya itu dengan kasar dan beranjak keluar sambil bersungut-sungut kesal. Astagfirullah, baru juga mau mesra-mesra, malah kena tabok lagi. Sabar, punya istri singa betina harus punya ekstra sabar. Kai mendesah seraya mengusap-usap pipi dengan manyun. Berjalan ke depan cermin, memastikan tak ada jejak merah di pipi sebelum menyusul istrinya keluar. Sayang, panggilnya. Kai menyusuri seluruh ruangan di rumahnya dan menemukan istrinya sudah duduk berjongkok di halaman belakang bersama dengan ibunya. Terlihat serius mengamati mertuanya itu menyusun kayu-kayu bakar. Kai menghentikan langkah dan memilih menyandarkan tubuh di bingkai pintu. Menyilangkan tangan di depan dada dan memperhatikan istrinya.
Memangnya kayu-kayu itu akan dibuat apa, Bu? Suara istrinya terdengar penuh penasaran. Untuk masak. Iya, masak air, masak nasi. Bukannya ibu punya kompor gas? Iya, tapi jarang digunakan. Eyang dari dulu senang dengan apapun yang dimasak dengan cara manual. Katanya rasanya beda. Bukannya masakan akan beraroma asap. Justru karena itu, Eyang suka. Katanya rasanya beda jauh sama yang hasil masakan di kompor gas. Areta tampak hanya mengangguk-angguk. Terus mengamati mertuanya yang kini mengangkat sebagian kayu tersebut untuk dipindahkan ke dapur kotor terbuka yang bangunannya sedikit terpisah dari bangunan rumah. Sini biar saya bantu, Bu, melihat istrinya bangkit berdiri. Cepat-cepat Kai berlari menyingkir. Takut jika dilihat olehnya, wanita itu akan gengsi dan kembali bersikap ketus. Kai memilih meninggalkan Areta dan ibunya berdua agar bisa lebih akrab. Istrimu mana? Tegur Eyang melihat Kai berjalan sendiri. Di belakang bareng emak, Eyang. Oh, bawa jalan-jalan keluar biar gak bosan. Masih panas, Eyang. Entar sorean aja. Kemal hanya manggut-manggut dan berjalan masuk ke kamarnya. Sementara Kai kembali berjalan ke depan rumah dan memandang suasana sekitar halaman. Dari arah belokan, ia melihat Hairina yang membawa bungkusan kresek hitam berjalan tergesa-gesa seperti dikejar setan. Tak lama, menyusul seorang wanita muda cantik berkulit putih mengejar adiknya itu. Dari jauh, Kai bisa melihat mulut wanita muda itu bergerak-gerak lincah seperti berbicara sesuatu kepada adiknya, tapi begitu matanya bertemu dengan Kai, wanita muda itu langsung melengkungkan senyum Pepsoden dan berjalan cepat mendahului Hairina masuk ke gerbang rumah. Terus berjalan lincah menghampiri Kai yang memandang tak suka, wanita muda itu memang cantik. Bahkan yang tercantik di desa tersebut. Sayangnya, mulut dan kelakuannya tak berbanding lurus dengan kecantikannya tersebut. Assalamualaikum, Aresa, sapanya centil dengan nada suara yang sengaja dibuat manja. Waalaikumsalam, Mina, jawab Kai datar. Kumaha damang, sekarang kamu mah kasep pisan, beda jauh sama yang dulu. Mina dengar sudah kerja di kota. Kerja apa? Pasti kamu sudah sukses di sana ya. Sampai jadi kasep begini, cerocos wanita muda bernama Aminah tersebut, Hairina yang tak suka bergegas menarik kakaknya menjauh. Sudah, teh masih capek, gak nerima tamu dulu. Teh Mina, pulang saja. Cek, anak kecil gak usah ikut campur. Sana, masuk. Mina melepas tangan Hairina dari Kai dan mendorongnya. Menggantikan Hairina menggandeng tangan Kai, tapi dengan lincah ditepis oleh Kai. Maaf, Mina, bukan mahram. Sudah punya istri. Nah, dengar tuh. Hairina mencibir dan menarik kakaknya. Mina yang tak mau kalah kembali menarik Kai, dan terjadilah tarik-menarik. Sampai akhirnya terdengar teriakan Areta dari arah belakang yang membuat Kai mengguncang kasar tangan keduanya dan langsung berlari panik ke belakang. Hairina dan Mina saking pandang lalu ikut berlari menyusul. Ada apa? Kai bertanya dengan mata yang langsung tertuju kepada istrinya. Areta yang berdiri memunggungi pintu spontan berbalik dan langsung membuat kedua alis Kai terangkat dengan senyum tertahan. Wajah cantik istrinya sudah tak terlihat karena abu arang yang berwarna hitam sudah memenuhi keseluruhan wajahnya. Kamu menertawaiku, pekiknya kesal. Terlihat ingin marah tapi juga ingin menangis. Dadanya naik turun dengan cepat seirama napasnya yang memburu. Kai menggeleng cepat dan melangkah mendekat. Tadi istrimu penasaran ingin membesarkan api tungku. Dia meniupnya terlalu semangat, jadi semua arangnya beterbangan. Terang Kirana merasa bersalah. Gak apa, Mak. Kai merangkul istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah kembali. Melewati Hairina dan Mina, tegur Mina. Matanya sekilas melirik tak suka pada Areta. Maghrib nanti ke masjid kan? Anak-anak sudah kangen diajarin ngaji sama Insya Allah, Mina. Kai berucap singkat dengan sambil lalu tanpa menghentikan langkah kaki. Terus berjalan membawa istrinya yang gemetar panik masuk ke dalam kamar. Teh Mina jangan kecentilan. Sudah punya istri. Jadi itu istrinya Mina menyeringai sinis penuh ejekan. Cantikan juga Mina kemana-mana, ucapnya menyombongkan diri seraya mengibas-ngibas wajah dan beranjak keluar, dasar centil. Jauh cantikan Tete Ailah daripada muka ondel-ondelmu, seru Hairina memaki dan mendengus tak suka. Kemal yang baru keluar kamar langsung menegur melihat cucu perempuannya berkata tak sopan. Ada apa ribut-ribut? Gak ada Eyang, tadi cuma Teh Mina yang kecentilan godain Kai berucap singkat dan segera berjalan ke belakang rumah membawa kantung belanjaan warung. Kemal geleng-geleng kepala dan berjalan ke depan pintu kamar Kai yang tertutup. Hendak mengetuknya tapi urung dilakukan dan memilih berjalan ke depan rumah bersama tongkatnya. Sementara di dalam kamar, Kai langsung mendudukkan Areta keranjang dan segera mengambil handuk kecil dari dalam lemari. Membasahi handuk tersebut dengan air dari gelas yang ada di atas meja, kemudian meluruhkan tubuh bersimpuh dengan kedua lutut di depan Areta agar sejajar dengan tinggi istrinya yang duduk di tepian ranjang, menggerakkan tangan kanan menyeka wajah kotor istrinya menggunakan bagian handuk yang basah. Ini akan hilangkan, tak akan berbekaskan. Iya, sayang, ini hanya menempel. Kai menyeka lembut wajah Areta dan memperlihatkan noda hitam yang menempel di handuk. Lihat, bisa hilangkan. Tapi ini tidak akan membuat kulitku rusak, kan? Tidak akan, sayang. Wajahmu tetap cantik. Areta mendengus dan menepis tangan Kai dari wajahnya. Cermin. Mana cermin? Aku ingin melihat wajahku. Kai tersenyum dan kembali membersihkan wajah istrinya. Kamu tak perlu cermin sayang, cukup mata saya yang menjadi cerminmu sekarang. Kalau saya mengatakan cantik, berarti memang cantik. Percaya kata-kata saya. Areta mengedipkan matanya dan lagi-lagi mendengus. Kamu tak bohong. Astaga, mana bisa saya bohong? Kai mengusap gemas pipi istrinya lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Saya Kaindra Alvareza berjanji tak akan pernah berbohong pada wanita di hadapan saya ini, ucapnya berjanji lalu mengangkat wajah dan memasang senyum termanis. Senyum yang tiba-tiba membuat jantung Areta bertalu-talu tidak jelas. Aku percaya. Jauhkan wajah jelekmu itu dan berhenti tersenyum-senyum seperti itu, ketusnya seraya mendorong kasar kening Kai menjauh. Membuat laki-laki itu sedikit terpental ke belakang. Jelek-jelek begini, saya sudah jadi suamimu loh. Bukannya tersinggung Kai malah terkekeh geli dan kembali mendekati Areta. Kembali menggerakkan tangan membersihkan wajah istrinya itu, lakukan yang benar, ketusnya memerintah. Iya, sayangku, cintaku, padamu. Cih, najis, 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 tapi nanti suka, loh. Amit-amit, gak akan. Kai mengulum senyumnya.
Kubilang jangan tersenyum. Senyummu jelek. Iya, iya sayang, kamu sudah bicara tidak formal padaku. Tidak bisa ya, kedengarannya aneh. Kai menghentikan pergerakan tangannya dan memandangi Aretha dengan serius. Jadi saya harus berbicara formal dengan istri sendiri, ya, iya. Aku kan pimpinanmu. Itu kalau di kantor. Di luar kantor, Miss sudah menjadi istri saya. Bagaimanapun dalam agama, saya tetap pemimpin rumah tangga. Termasuk memimpin Miss. Aretha mendelikan mata tak suka dan membuang wajah ke samping. Miss, Kai kembali menggerakkan tangannya meraih dagu Aretha dan membawanya kembali memandang dirinya. Tapi saya bersedia tunduk pada kekuasaan Miss. Miss bisa tetap memerintah saya. Aretha mendesah pelan dan akhirnya mengangguk. Baiklah, kamu bisa bersikap dan berbicara santai padaku. Tapi kalau di kantor kamu tetap harus bersikap formal. Siap? Nyonya Kaindra, serunya melebarkan senyum yang langsung disambut pelototan mata. Aku bilang jangan tersenyum, iya. Lupa, Kai mengurai senyumnya dan memasang ekspresi datar. Yang tadi itu siapa? Yang mana? Perempuan cantik tadi. Oh, itu Aminah. Pacarmu? Tidaklah sayang. Saya tak pernah punya pacar. Bohong, dia centil begitu padamu. Dia memang seperti itu. Tapi tatapannya berbeda, kenapa? Kamu cemburu. Aretha langsung menjauhkan wajahnya dan mencibir. Ih, najis. Amit-amit, mau kamu dekat dan pacaran dengan perempuan satu kampung di sini juga aku tidak peduli, yakin. Tentu saja, iya, saya percaya. Kai menarik wajah istrinya kembali untuk dibersihkan. Sekarang tutup mata, sisa di bagian mata yang kotor. Tanpa curiga, Aretha mengikuti instruksi Kai dan memejamkan mata dengan rapat. Kai mengulum senyum dengan jantung yang sudah bergemuruh. Sejak tadi ia sudah gemas ingin mencium istrinya. Tangannya bergerak sepintas membersihkan area kelopak mata istrinya, sambil memajukan wajah mendekat masih lama. Masih, merasakan embusan napas Kai yang sangat begitu dekat, Aretha membuka mata. Tapi terlambat, karena bibir Kai sudah menempel sempurna padanya. Melumat bibirnya dengan lembut. Untuk sesaat, Aretha seperti terhipnotis. Mematung menerima serangan Kai yang tiba-tiba. Sampai akhirnya pagutan itu terhenti saat pintu kamar tiba-tiba terbuka dan seseorang berdiri melongo di depan pintu. Aduh, maaf. Ibu Kira. Aduh, maaf. Silakan lanjutkan lagi, Kirana dengan wajah merona malu langsung menutup pintu kembali. Plak, kembali Cap 5 jari Aretha melayang menyentuh pipi Kai. Apa yang kamu lakukan, brengsek? Marahnya sambil mengusap bibir bekas ciuman Kai menggunakan punggung tangan. Bisa tidak itu tangan dijaga? Sepertinya tangan Miss harus diajar tata krama. Kai bersungut-sungut kesal mengusap pipinya. Belum cukup sejam sejak tamparan sebelumnya, kini ia kena lagi. Oh ya, bagaimana dengan bibirmu? Bibirmu itu yang lebih dulu harus diajar tata krama. Jangan suka main nyosor begitu. Nyosor juga nyosor istri sendiri. Masa mau nyosor istri orang? Yang ada nanti saya malah digebukin lagi. Biarin, biar mampus sekalian. Astagfirullah, istighfar sayang. Masa doakan suami yang tidak baik? Didengar malaikat, bisa bahaya loh. Bahaya itu kalau harus berdua denganmu di dalam kamar. Sekarang kamu yang keluar atau aku yang keluar? Kita keluar sama-sama saja, yuk. Gak ada, aku mau istirahat. Sana kamu, keluar kejar perempuan yang tadi. Minta cium sana dengannya, entar nyesel. Gak ada, keluar sana. Hush. Hush, sana. Kai bangkit berdiri dengan melirik kesal istrinya. Apa lihat-lihat? Tidak, hanya lihat kucing lagi ngamuk. Kamu mengataiku kucing. Kai menggeleng cepat. Dasar, keluar kamu. Aretha melempari Kai dengan bantal. Iya, saya keluar. Bersungut-sungut kesal, Kai akhirnya beranjak keluar. Aretha baru akan membaringkan tubuh, Kai kembali masuk sambil menyengir. Apalagi, bantalnya ikut ke bawah, kekehnya seraya berjalan mendekati ranjang membawa bantal. Taruh saja di situ. Aretha menunjuk ke ujung ranjang menggunakan ujung kakinya. Bukannya meletakkan bantal di tempat yang Aretha tunjuk, Kai malah semakin mendekati ranjang dan meletakkan bantal di samping kepala Aretha. Kemudian dengan kecepatan kilat mencuri cium kening istrinya. Kamu, maaf, keterusan. Selamat beristirahat, sayang. Teriaknya seraya berlari keluar kamar. Bab 77. 1000 cara menggait hati. Sayang. Sayangs. Kai duduk berjongkok di samping ranjang, kedua tangan terlipat di tepian dan memanggil istrinya yang masih terlelap dengan nada setengah berbisik. Aretha menggeliat, memutar tubuh menghadap ke tepian ranjang dan mengerjap-ngerjapkan mata. Sayang, astaga, apa yang kamu lakukan di situ? Aretha yang terkejut mendapati wajah Kai spontan bangun terduduk. Memandangi heran laki-laki yang berjongkok dengan senyum bodohnya. Bangunin sayangku. Kai menyengir sambil menarik turunkan alis. Bangunin atau mau macam-macam. Astagfirullah, kok tidak percayaan banget sama suami. Habisnya kamu kayak maling takut kepergok, jongkok-jongkok kayak tuyul begitu. Kan mau maling hatinya sayangku. Oh my god, berhenti panggil sayang-sayang. Telingaku panas mendengarmu memanggil begitu. Kalau begini lebih baik kembali panggil saja aku dengan nama kucing. Walau geli. Tapi lebih enak terdengar, baik, Miss sayangku. Astaga, ngelunjak kamu. Aretha membulatkan mata dengan horor. Bersihin dulu matanya Miss, tuh masih ada bileknya. Tangan Aretha spontan terangkat membersihkan mata. Ilernya juga, tuh, Kai menunjuk wajah istrinya dengan iseng. Padahal tak ada apapun di wajahnya. Istrinya masih tampak cantik sempurna, walau baru bangun tidur. Bodohnya, Aretha percaya dan sibuk mengelap wajah menggunakan baju yang dikenakan. Tapi bohong, ujar Kai terkekeh, kamu. Eits, takut kena gampar, Kai langsung bangkit berdiri menjauh. Marahnya bisa disimpan dulu gak? Kelamaan kalau nunggu Miss ngamuk dulu. Apa kamu bilang? Aretha yang geram bangkit berdiri dengan kepalan tangan terangkat ingin memukul. Cepat-cepat Kai mengangkat kedua tangan menutupi kepala. Ampun, sayang. Saya cuma mau ngajak jalan-jalan. Mendengar kata jalan-jalan, tangan Aretha spontan turun ke samping tubuh. Bola matanya seketika berbinar-binar, jalan-jalan. Di sini ada mall. Ada pusat perbelanjaan, ada butik, ada salon. Kita mau kemana? Kai langsung manyun dan menggaruk kepala. Bingung dengan respon istrinya. Sebenarnya arti kata jalan-jalan di kamus kepala Miss itu apa sih? Ya shopping kan? Kai menghela napas dan mengusap wajah. Maksud saya jalan-jalan, ya jalan yang sebenarnya. Jalan keliling di sekitar sini.
Kenalan dengan orang-orang sekitar. Jalan kaki, iya, jalan-jalan dengan kaki. Sore begini warga sudah balik dari kebun. Suasana di luar pasti sudah ramai. Udaranya sejuk, pasti kamu suka. Areta memicingkan mata curiga. Kamu mau pamer kalau punya istri cantik, memangnya gak boleh, gak boleh. Enak saja, memangnya saya tontonan. Gak ada. Areta kembali melompat naik ke atas ranjang dan menghempaskan tubuh berbaring dengan malas. Ayolah, Miss sayang, sebentar saja. Gak capek apa baring terus? Gak, bentaknya singkat, padat dan jelas. Memutar tubuh memunggungi Kai dengan cuek. Kai menghela napas. Tak hilang akal, ia lalu ikut menghempaskan tubuh di samping Areta. Membuat ranjang kayu itu berderit karena menahan beban berat. Kalau begitu, saya temani baring-baring ya. Areta spontan berbalik dan bangun tergesa-gesa. Melotot marah lalu beranjak keluar tanpa berkata apa-apa. Kai mengulum senyum dan buru-buru ikut menyusul keluar. Mengekori istrinya yang berjalan mondar-mandir di dalam rumah entah ingin berbuat apa, Kirana dan Hairina yang melihat itu hanya tersenyum-senyum geli. Ibu dan anak itu memilih menyingkir pergi ke tetangga sebelah, bergibah. Sementara Kemal hanya geleng-geleng kepala dan juga memilih beranjak ke halaman belakang rumah. Duduk pada balai-balai di bawah pohon mangga sambil tadabur Al-Quran. Melihat keluarganya semua menyingkir, Kai semakin menjadi-jadi mengusili istrinya. Areta yang kesal akhirnya menghentikan langkah dan berbalik. Kamu ngapain ngikutin saya terus? Siapa yang ngikutin? Ini kan rumah eyang saya. Saya bebas mau kemana saja. Ya sudah sana, saya mau di sini. Mendengus kesal, Areta berbalik dan kembali berjalan, Kai kembali mengekori kemana-mana. Mengikuti apa yang istrinya itu lakukan. Areta yang geram akhirnya memilih masuk ke dalam kamar mandi satu-satunya di rumah itu, dan Kai dengan usilnya masih ikut membuntuti, membuat emosi istrinya itu naik ke ubun-ubun. Kamu mau ikut masuk juga? Mau lihat saya buang air? Iya? Tidak. Kai menyengir dan menggelengkan kepala, Areta mendorong kasar dada Kai lalu masuk ke kamar mandi, menutup dan menguncinya. 1 menit, 2 menit, 5 menit, bahkan 10 menit menunggu tak ada suara apa-apa terdengar dari dalam sana. Sayang, kamu di area. Sayang, Kai mengetuk-ngetuk pintu dengan jahil, tapi lama-kelamaan menjadi panik karena tak mendapat jawaban. Miss baik-baik saja. Ketukan pintu yang awalnya pelan berubah menjadi gedoran keras. Areta, teriaknya panik. Masih tak mendapat jawaban, Kai mengambil ancang-ancang hendak mendobrak pintu. Akan tetapi pintu akhirnya terbuka dengan Areta yang tertawa terpingkal-pingkal, menertawai kepanikan laki-laki itu. Astagfirullah, Miss benar-benar bikin saya sport jantung. Bagaimana kalau ada apa-apa di dalam sana? Memang kamu saja yang bisa usil. Kai yang dongkol menoleh ke kiri kanan, melihat situasi. Begitu merasa tak ada siapapun, ia langsung maju dan mengangkat tubuh istrinya. Au, apa yang kamu lakukan? Areta memberontak dan memukuli punggung Kai karena diangkat seperti karung beras di pundak suaminya itu. Kamu harus mendapat hukuman. Brengsek, lepaskan aku, tidak sampai kamu mendapat hukuman dariku. Lepaskan. Areta terus memukul-mukul dan menendang-nendangkan kaki ke udara. Tapi Kai tak gentar dan membawanya masuk ke kamar, mengunci pintu dan melempar istrinya ke ranjang. Mau apa kamu? Menghukum Miss. Kai menarik kaos dan membukanya. Areta buru-buru beringsut turun dari ranjang dan menyilangkan tangan di depan dada. Tubuhnya gemetar takut. Miss pikir saya mau apa? Kai malah tertawa dan berjalan ke arah lemari. Saya cuma mau ganti baju. Yang tadi basah karena keringat. Sudah asem, kekehnya, membuka lemari dan menarik satu kaos dari dalam sana. Areta yang kena perang langsung melompati Kai dari belakang, naik ke punggung suaminya dan melingkarkan kaki di perutnya. Menjambak rambut Kai dengan keras. Au, sakit. Ampun sayang. Tak ada ampun, ampun. Rasakan pembalasanku. Berani kamu mengusiliku, ampun, sakit. Rambut saya bisa habis. Biar saja, aku ingin menggundulimu. Nanti kalau botak Miss tidak jatuh cinta pada saya. Siapa juga yang mau jatuh cinta padamu? Tentu saja, kamu sayang, berhenti memanggilku sayang. Aku bukan sayangmu, aku malaikat mautmu. Areta terus menjambak Kai dengan kasar. Sebenarnya bisa saja Kai melepaskan wanita itu dengan mudah, kekuatannya tidak sebanding dengan Areta, tetapi ia malah membiarkan wanita itu berulah padanya. Setidaknya dengan mengusili dan mengajak bertengkar, istrinya itu tak akan merasa kesepian dengan terus bersedih memikirkan nasib yang dibuang ke kampung bersamanya. Iya, sejak Areta mengusirnya tadi, Kai tak sedikit pun beranjak pergi dari pintu. Diam-diam mengintip istrinya itu yang sesenggukan menangis sampai akhirnya tertidur dengan sendirinya. Kai meringis merasakan kepalanya yang sakit, tapi juga diam-diam tersenyum. Alhasil, ekspresinya terlihat jelas dari pantulan cermin lemari yang membuat Areta semakin berang, masih bisa tersenyum kamu. Areta lalu menunduk dan menggigit telinga Kai. Au, jangan digigit, sakit, tahan saja, bagaimana bisa tahan kalau sakit? Kai menjerit histeris sampai suaranya terdengar ke halaman belakang dan masuk ke telinga Kemal. Astagfirullah, anak-anak zaman sekarang, mainnya sangat ekstrim. Kemal geleng-geleng kepala, memejamkan mata dan menghela napas panjang. Wajah tuanya yang dipenuhi keriput tampak merah menahan malu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Sepulang salat maghrib di masjid, Hairina berjalan masuk ke dalam rumah dengan misuh-misuh tak jelas. Hal itu tentu saja membuat Areta yang sedang membantu mertuanya menyiapkan makan malam ke meja makan langsung menegur. Ada apa? Tanya Areta penasaran. Itu, teh. Semua ciwik-ciwik jadi heboh di masjid. Ngeselin. Kening Areta mengerut. Kenapa? Gara-gara suami teteh. Mereka blingsatan kayak cacing panas, seperti gak pernah lihat lalaki kasep. Ai jadi panas ngelihatnya. Apalagi si teteh Mina. Ih, si ondel-ondel itu gak tahu malu banget. Sudah mukanya leduk kayak kresek gehu yang sararuk itu, masih aja berani ngatain teteh. Kesel Ai mah, cerocos Hairina nge-rapper. Kening Areta semakin mengerut tak mengerti. Hanya mengangguk-anggukkan kepala padahal sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan gadis itu. Melihat Kai masuk ke dalam rumah, Hairina mendekat dan berbisik. Teteh karungin kekepin dalam kamar dan jangan biarin keluar. Bahaya atuh teh. Kalau perlu, entar suruh Isya di rumah aja. Atau gak teteh ikut ke masjid. Areta hanya menyengir tak paham. Kai menaikkan alis memandangi istrinya. Sorot matanya seakan bertanya apa yang dibisikkan adiknya itu. Areta hanya mengedikkan kedua bahu ke atas dan menggeleng sebagai isyarat tak mengerti. Kembali bergerak menyusun piring ke meja.
Begitu Kemal dan Kirana bergabung ke meja makan, mereka berempat pun makan malam dengan menu sederhana. Walau begitu, Areta tampak tenang menikmatinya. Diam-diam Kai mengamati istrinya yang meski mengerjap-ngerjakan mata setiap kali mencoba rasa makanan yang aneh dan baru disentuh lidahnya, tapi tetap memakannya tanpa protes. Taruh di situ saja, nak. Biar Ai yang bereskan, ucap Kirana begitu mereka semua selesai makan. Tak apa, Bu. Saya bisa mengangkatnya. Areta menyusun piring-piring kotor dan membawanya ke belakang tanpa sungkan. Melihat kakak iparnya bisa beradaptasi dalam lingkungan sederhana, senyum Hairina mengembang. Semakin takjub dan bangga melihatnya. Bergegas menyusul mengangkat piring lainnya. Penasaran apa yang dilakukan istrinya lama di belakang, Kai mengendap-endap mengintip. Dilihatnya dari sekat-sekat dinding dapur, Areta sudah duduk pada bangku-bangku kecil bersama Hairina di depan tempat cucian. Hairina menyabuni piring yang kotor, dan Areta membilasnya dengan air. Wanita modern itu seperti menikmati apa yang ia lakukan, walau jari-jari mulusnya bergerak dengan kaku. Kirana sang ibu, tampak membungkuk menarik-narik menantunya agar berhenti melakukan pekerjaan yang tak biasa dikerjakannya. Akan tetapi Areta bertahan mengerjakannya. Senyum Kai terkembang sempurna melihat perubahan wanita itu. Walau galak, arogan, angkuh dan semena-mena terhadap orang di luar sana termasuk dengan dirinya, tapi ia bisa bersikap sopan pada keluarganya. Juga mau bersusah-susah ikut mengerjakan pekerjaan yang pastinya tidak pernah terbayang akan ia lakukan. Melihat Areta selesai, Kai buru-buru berlari masuk ke dalam kamar. Tak tahu ingin berbuat apa, ia dengan asal mengambil kain kelambu dan menyibukkan diri memasang. Padahal jam baru saja menunjukkan pukul 7. Derit pintu terbuka kembali terdengar. Areta masuk dan kebingungan melihat Kai. Apa yang kamu lakukan? Memasang kelambu? Jawab Kai berpura-pura cuek. Kelambu. Iya, harus pakai begituan. Areta mengangguk paham dan menarik ujung kain ke paku. Berjinjit dan mengaitkan talinya. Wah, seperti berkemah, serunya berbinar-binar, karena baru pertama kali melihat hal seperti itu. Cepat-cepat masuk ke dalam ranjang dan memainkan kainnya seperti anak-anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Disuruh bantu pasang malah sudah masuk. Itu tugasmu, serunya dan semakin menyundul-nyundul kain kelambu. Tampak asyik memainkan kain-kain tipis tersebut, entah bagaimana caranya, kain kelambu itu jadi tersangkut pada antingnya. Au, ringisnya kesakitan karena tak bisa melepaskan kain yang terselip. Kenapa? Kai mengintip masuk melihat. Wanita itu duduk dengan wajah meringis, sebagian kain kelambu menempel padanya. Ini tersangkut, tunjuknya ke arah telinga. Astagfirullah. Kai melepaskan tangan dari ujung kelambu yang belum terpasang dan beranjak masuk ke dalam. Coba lihat sini. Au, sakit bodoh. Pelan-pelan, pekik Areta kesakitan. Makanya jangan banyak gerak. Au, jangan ditarik. Sakit. Jadi harus bagaimana? Saya coba masukkan dulu ke selanya. Jangan dimasukkan, nanti tambah tersangkut dan gak bisa lepas. Jadi maunya bagaimana? Kai ikut memekik kesal. Lihat lubangnya, tarik pelan-pelan. Lubangnya kecil, gak terlihat. Aku masukkan jariku, ya. Gila, kamu mau membuat lubangnya semakin besar. Bukannya ini elastis, enak saja. Bisa tambah sakit nanti. Lihat, berdarah gak? Gak ada darahnya. Pasti berdarah. Rasanya sakit sekali. Kalau begitu tenang, biar saya tarik pelan-pelan. Saat pasutri itu sibuk dengan anting dan kelambu yang tersangkut. Orang-orang yang duduk di luar kamar mereka malah tertunduk malu dengan wajah merona merah. Kirana sampai menarik kepala Hairina dan menutup rapat telinga anak gadisnya itu. Mak, Ai sudah gede. Sudah ngerti. Gak usah ditutupin telinganya. Hush, kamu masih kecil. Ini adegan 21 tahun ke atas. Kirana semakin merapatkan kedua tangan menutup telinga Hairina. Astagfirullah, ini masih sore dan mereka sudah gak tahan begitu. Apa kamu memberi mereka jamu ekstra? Tanya Kemal lirih. Wajah tuanya tersipu malu. Saya malah belum meraciknya, bahan-bahannya malah belum sempat saya bersihkan. Sepertinya anakmu itu terlalu bernafsu. Siang tadi saya juga memergoki mereka saling beradu mulut, cicit Kirana malu. Karena panik saya tidak sadar dan langsung masuk kamar tanpa mengetuk pintu. Saya ingin memberikan bedak dingin buat wajah istrinya, takut wajahnya panas terkena abu arang yang panas. Kemal menghembuskan napas dan geleng-geleng kepala mengingat siang tadi ia juga mendengar cucunya melakukannya di siang bolong. Sepertinya mereka butuh privasi. Di sini mereka gak bebas. Apalagi ada anak gadis. Pagi-pagi besok kamu sama Ai bersihkan pondok di perkebunan. Biar mereka menempati pondok itu selama berbulan madu di sini. Baik, Abah. Bab 78. Tragedi Ranjang Ambruk. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam dini hari. Akan tetapi, Areta belum terpejam sama sekali. Matanya masih menatap lurus ke atas. Memandangi atap kain kelambu yang menutupi ranjang tempatnya berbaring seorang diri. Padatnya kasur serta bantal yang terbuat dari bahan kapuk sama sekali tak biasa baginya. Seluruh tubuh dan lehernya terasa tegang. Bahkan ia sampai takut banyak bergerak, karena ranjang akan mengeluarkan suara berderit setiap kali ia menggerakkan bagian tubuh. Apalagi suara-suara serangga yang berbunyi di luar sana, tambah membuat matanya tak bisa terpejam. Lelah mematung memandang ke atas, ia akhirnya menggerakkan tubuh perlahan-lahan berbalik ke samping. Berbaring miring dan memandangi laki-laki yang saat ini tidur di bawah, pada permukaan lantai dengan hanya beralaskan sebuah tikar gulung. Tidur meringkuk dalam balutan sarung bermotif kotak-kotak yang tidak cukup menutupi kaki panjangnya. Seluruh bagian kepala hingga lututnya tertutupi sarung, sementara lutut ke bawah terpaksa menjadi santapan para nyamuk. Tangannya beberapa kali sibuk bergerak menepuk nyamuk yang menghinggapinya. Bukannya kasihan melihat keadaan suaminya itu, Areta malah tersenyum geli seorang diri. Hei, panggilnya dengan nada berbisik. Kai bergeming dan menulikan telinga. Ia tahu sejak tadi istrinya menertawakan dirinya. Areta menggeser tubuh sedikit lebih ke tepian ranjang dan mengintip ke bawah dari balik tirai kelambu. Hei, aku memanggilmu. Kai membalas cuek dengan gumaman, aku tahu kamu belum tidur. Jangan pura-pura. Kai mendengus dan akhirnya menarik sarung ke bawah hingga kepalanya terlihat. Ada apa? Kenapa belum tidur? Aku gak bisa tidur. Pejamkan saja mata, nanti juga akan terlelap. Gak bisa. Rasanya aneh. Kasurnya, bantalnya, ranjangnya, suara-suara menakutkan di luar itu. Aku gak terbiasa. Lalu, ini masih malam pertama kamu di sini. Coba biasakan. Masih ada 9 malam yang harus kita lewati. Areta menggigit bibir bawahnya dan mendesah.
Mendengar desahan yang menyeratkan keluhan, Kai menggulung sarungnya, bangun duduk dan menghadap tepat ke depan wajah istrinya yang berbaring menghadap keluar. Hanya kain tipis yang menjadi perantara jarak di antara mereka. Saya tahu kamu tidak terbiasa, tapi bertahanlah. Kamu pasti bisa. Aku takut suara-suara itu, kelambu ini, rasanya seperti syuting film horor berbaring di dalamnya seorang diri. Mau saya temani? Tawar Kai penuh harap. Gak, makasih, tolaknya mentah-mentah, membuat Kai terkekeh pelan. Lalu, kamu mau saya bagaimana? Temani aku mengobrol sampai tertidur. Saya ngantuk. Temani aku, kalau tidak aku akan menangis. Astagfirullah, kamu itu selain menyusahkan bisanya apa lagi? Memukulmu. Iya, itu kelebihanmu. Kai bersungut-sungut kesal. Alih-alih menolak, ia malah memperbaiki posisi duduk merapat ke ranjang dan menyilangkan tangan ke tepian ranjang. Kalau begitu mau mengobrol apa? Apa saja? Iya, apa saja itu apa? Ceritakan tentang dirimu. Tak ada yang spesial. Kehidupan saya monoton, begitu-begitu saja. Tentang kamu saja. Bukannya kamu sudah tahu semua tentangku dari Akira? Tak apa, ceritakan ulang saja. Sama juga bohong, kalau tak ada, saya kembali tidur saja, ngantuk. Hoam, Kai menguap lebar sampai-sampai Areta menarik wajahnya menjauh. Kenapa? Takut saya hisap. Napasmu bau. Kai kembali terkekeh dan geleng-geleng kepala. Dekat-dekat kemari. Mau apa? Dekat saja kemari. Kamu tidak akan macam-macam kan? Kalau saya mau macam-macam, saya akan langsung naik saja dan menelanjangimu. Areta spontan menyilangkan tangan menutupi tubuh. Bercanda, saya tak akan melakukan itu. Tenang saja, serius, kemari cepat, mendekat ke sini. Tangan Kai menepuk tepian ranjang. Walau memicing curiga, Areta akhirnya memajukan kepala ke tempat tangan Kai menepuk dari luar kelambu. Begitu kepalanya sudah mendekat, tangan besar laki-laki itu langsung mengusap-usap kepalanya dengan lapisan kelambu. Sekarang pejamkan mata, jangan dengarkan suara-suara apapun dan fokus dengan tangan saya saja. Saya akan terus menjagamu, jangan takut. Kamu tidak tidur, saya akan tidur di sini. Kai semakin merapatkan diri ke ranjang lalu, merebahkan kepala di atas tangannya yang menekuk di tepian ranjang. Sementara satu tangannya bergerak mengusap-usap kepala Areta. Lihat, saya akan tidur seperti ini, jadi sekarang tidurlah. Nanti kalau kamu sakit, ayahmu akan memarahiku. Areta terkikik. Biar saja, aku heran kenapa dediku bisa sangat menyukaimu. Apa kamu memeletnya? Kalau saya punya kemampuan seperti itu, pastinya orang pertama yang saya pelet itu kamu. Jadi perempuan keras kepala sekali, kasar dan semena-mena. Bagusnya memang dipelet saja. Lagi, kekahan Areta lolos dan berderai mewarnai keheningan malam. Makanya kalau tak mau hidupmu berantakan, cepat ceraikan aku saja. Kepala Kai langsung terangkat dengan tangan yang langsung berpindah ke mulut istrinya. Telunjuknya menempel di kedua bibir yang baru saja berucap kata keramat baginya. Sudah saya katakan. Jika tak akan ada perceraian begitu kita menikah. Jadi jangan pernah sebut kata tercela itu, karena saya tak akan pernah mau melakukannya. Di antara remangnya cahaya, Areta bisa melihat bola mata jernih Kai yang sudah tak berbalut soft lens, memandanginya dengan dalam. Tatapan matanya sendu tapi sorot matanya penuh penegasan dan mampu membuatnya tak berkutik. Areta menelan ludah dan segera mengalihkan pandangan ke sembarang arah. Berusaha meredam debaran jantung yang mendadak bekerja tak normal. Kamu dengar, kan? Apa yang sudah saya katakan tadi? Iya, aku dengar. Areta menjawab cuek tanpa mau memandang Kai. Terus apa? Iya, tanggapanmu apa? Iya, mau bagaimana lagi? Ingat, jangan pernah katakan hal itu lagi. Iya, sudah jangan bahas itu lagi. Saya harus membahas itu agar kamu mengerti. Paham dengan konsekuensi pernikahan yang kamu rancang sendiri. Bahkan apa yang saat ini terjadi itu sudah melawan kodratmu sebagai istri. Dalam agama, tentunya kamu sudah dilaknat oleh para malaikat karena memperlakukan suamimu seperti ini. Tapi saya berusaha memaklumi, kamu mungkin belum paham karena tak mendapat pengajaran tentang hal itu. Areta memutar bola mata dan kembali memandangi suaminya. Kamu mau berceramah tengah malam. Nada suaranya mulai sedikit melengking. Kai menghela napas panjang dan mengulas senyum. Bukan berceramah, sayang. Kai kembali menggerakkan tangan mengusap-usap kepala Areta dengan lembut. Kepalanya kembali berbaring ke atas tumpuan tangannya. Saya hanya memberitahu, apa setiap suami yang mengajari istrinya itu dianggap diceramahi. Dari cara bicaramu seperti itu. Sok menggurui dan sok benar. Kai kembali mengangkat kepala dan memandang tepat di hadapan wajah Areta. Tak ada kemarahan dalam raut wajahnya. Malah terlihat senyuman hangat yang mengembang sempurna. Lalu, bagaimana caranya saya bisa mengajarimu tanpa terkesan menceramahi? Ya, perkataan Areta terhenti di ujung lidah dan membungkam mulut. Bola matanya memutar-mutar mencari jawaban, carilah jawaban yang menurutmu benar, maka saya akan melakukan caramu itu. Kai terus saja mengusap-usap kepala wanita keras kepala itu. Tentu saja, baiklah, sekarang saya tanya dengan serius, jadi jawab dengan jujur. Apa itu? Miss memeluk agama Islam sejak kapan? Sejak lahirlah. Kalau Bu Akira, dia menyusul memeluk agama Islam saat balik. Apa kamu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Jawab saja, tentu saja, alhamdulillah, tapi sepertinya kamu belum memahami makna 2 kalimat syahadat tersebut. Aku paham tapi tidak menjalani kewajibannya. Aku kan sibuk, sesibuk-sibuknya, kita harus bisa menunaikan kewajiban kita. Aku tahu, tak usah menceramahiku. Bukan menceramahi sayang. Kai yang gemas semakin mengusap kepala istrinya. Sekarang aku tanya, jawab jujur. Menurutmu apa yang kamu lakukan saat ini benar atau salah? Areta menelan ludah, matanya menatap tak suka pada Kai. Jawab, sayang, bukan melotot. Itu mata cantik fungsinya bukan untuk melotot. Iya, aku salah, ketusnya berucap, alhamdulillah kamu sadar. Kalau begitu kamu mau memperbaikinya bukan? Kamu memintaku melayanimu. Astagfirullah, jangan arahkan ke situ dulu. Saya bertanya di luar konteks kita sebagai suami istri. Maksudmu apa? Jangan berputar-putar begitu. Aku tak mengerti, maksud saya, kamu maukan berubah, bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Mulai dari belajar menjalani kewajibanmu sebagai seorang muslim. Saya akan membantu sampai bisa. Kalau kamu sudah paham dengan agamamu sendiri, kedepannya kamu akan paham dengan kewajibanmu sebagai seorang istri. Bagaimana? Terserah. Kok terserah? Iya deh. Jawab yang benar sayang, dari hati.
Jangan terpaksa begitu. Iya, aku mau. Alhamdulillah, kalau begitu sekarang kamu tidur. Sudah mau subuh. Gak bisa, kasurnya keras. Kamu mau yang empuk? Areta langsung mengangkat tubuh berbaring menelungkup. Memandangi Kai serius. Ada kasur lain. Ada. Kai tersenyum mantap. Mana kasurnya? Di depanmu, mata Areta langsung mengedar mencari. Mana? Tidur di atas tubuhku. Kai menaik turunkan alis menggoda. Senyumnya mengembang sempurna. Buk, Areta spontan mendorong kepala Kai dengan kasar hingga laki-laki itu terhuyung ke belakang beberapa sentimeter jauhnya. Mending tidur di atas batu. Saya bisa jadi batu. Enggak mau. Maulah ya. Enak di kamu, gak enak di aku. Enak kok, kamu hanya belum coba. Kita sama-sama enak, godanya, kembali mendekat dan mencolek-colek pipi istrinya dengan jahil. Has, diam. Jangan bicara kotor, semburnya seraya menepis jari Kai yang usil. Kotor dari mana? Pokoknya kamu bicara kotor. Ih, kotor dari mananya? Kai semakin menul Noel wajah istrinya menggunakan telunjuk. Kesal dengan jari Kai yang tak diam, Areta menyeringai licik dan langsung menggigit jari itu bersama kain kelambu yang melapisi dengan sekuat tenaga. Aoh, sakit, lepas, bisa putus nanti. Kai menjerit histeris. Tangan satunya tanpa sadar bergerak mendorong wajah istrinya dengan kasar. Areta buru-buru bangun duduk, rasakan. Mau usil lagi, kamu kira-kira kalau membalas. Bagaimana kalau putus? Kai sesenggukan meremas telunjuknya yang cenat-cenut. Biarin, biar gak usil lagi. Areta menjulurkan lidahnya mengejek. Dasar kamu iblis betina. Kalau aku iblis, kamu dajalnya. Astagfirullah, mau saya sumpal mulut pedasmu itu. Enak saja, sini kalau berani. Berani. Kai bangkit berdiri. Membuka tirai kelambu dan melompat masuk. Nah, sekarang mau lari kemana? Tangan Kai melebar menghadang. Coba saja kalau berani. Areta bergegas meraih bantal dan memukul-mukuli Kai. Au, ampun, ampun. Kai jatuh berbaring dengan Areta yang semakin beringas memukulinya dengan bantal. Sampai tak sadar naik duduk ke atas perut suaminya itu. Coba sumpal kalau berani. Berani. Tapi nanti kamu nangis. Enak saja. Kamu kira aku anak kecil? Asteris janji tidak nangis. Memangnya mau nangis kenapa? Hah, baiklah, saya sudah memperingati. Dengan lincah, Kai membanting tubuh istrinya berbaring dengan dia yang langsung merangkak di atasnya. Bagaimana? Siap saya sumpal. Dada Areta spontan naik turun seirama dengan napas yang memburu dan jantung yang berdegup kencang saat baru menyadari apa yang dimaksud suaminya itu. Tubuhnya mendadak gemetar dengan wajah yang tampak pias dalam keremangan cahaya. Kamu, sudah berjanji untuk tidak melakukannya, bukan? Lirihnya bertanya dengan tergagap-gagap kaku. Tampak ketakutan luar biasa pada sorot matanya. Kalau aku mau melakukannya, kamu memintaku mempercayaimu, cicitnya takut-takut. Kai tersenyum, tangan kanannya bergerak mengusap kening istrinya hingga naik ke ubun-ubun. Iya, saya sudah berjanji. Tak usah takut. Lalu kenapa masih di atasku? Karena saya tak berjanji untuk yang satu ini. Detik setelah berucap, kedua tangan Kai langsung bergerak menggelitik perut istrinya. Areta langsung menggeliat kegelian. Au, geli, lepas. Suara tawanya terdengar melengking-lengking. Bilang ampun dulu. Kai semakin bersemangat menggelitik. Iya, ampun. Bilang, ampun sayang. Kai mencontohkan. Gak mau. Bilang, gak mau. Lepas. Geli, bilang dulu. Areta bersikukuh menolak sambil berusaha mendorong tangan Kai dari perutnya. Tiba-tiba terlintas kembali mantra ajaib dari adik iparnya. Abdi Bogoka Anjen, teriaknya. Dor, Kai langsung berhenti. Mematung sesaat lalu terhempas berbaring di samping Areta dengan tersenyum-senyum. Areta bergegas bangun duduk dan memandangi Kai yang seperti orang kesurupan. Memangnya artinya apa? Kai menggeleng-geleng dengan tersenyum-senyum bodoh. Areta mengernyit bingung sepersekian detik, tapi bergegas membuyarkan rasa penasaran dan melompati Kai. Rasakan pembalasanku, pekiknya membalas menggelitik Kai sepenuh hati. Kini, Kai yang menggeliat-geliat geli dan menggelepar-gelepar di bawah kuasa istrinya. Kaki panjangnya menepuk-nepuk kasur hingga panel-panel kayu penopang ranjang saling bergesekan. Bahkan ranjang itu bergoyang-goyang keras karena pergerakan dua orang di atasnya. Menyadari ranjang yang berderit-derit keras dan terasa mulai miring, Kai langsung mematung. Sayang, jangan bergerak dulu, serunya menarik kedua tangan Areta dan memintanya diam. Ada apa? Sepertinya kasurnya akan. Belum selesai berucap, Kai sudah merasakan ranjang yang semakin miring. Bergegas ia menarik tubuh Areta berbaring ke atasnya dan memeluknya dengan erat. Bruk, ranjang kayu yang sudah tua itu langsung ambruk ke lantai bersama mereka yang berbaring bertindihan di atasnya. Astagfirullah, Kemal dan Kirana yang mendengar keributan itu sejak tadi hanya bisa mengusap dada dan beristighfar tanpa henti. Merasa malu sendiri dengan kelakuan pasangan pengantin baru yang sangat berapi-api itu. Sementara gadis yang kamarnya berada tepat di samping kamar pengantin baru itu malah tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya yang sudah kram karena tak bisa berhenti tertawa, sepertinya mantraku berjalan dengan lancar, ucapnya terkikik-kikik menahan tawa. Bab 79. Perjalanan Dion Akira. Saat Kai dan Areta sibuk mengurusi ranjang yang ambruk pada dini hari menjelang subuh, di belahan bumi lainnya Akira dan Dion baru saja menginjakan kaki ke bumi. Pesawat yang membawa mereka terbang kurang lebih 16 jam lamanya akhirnya tiba di Bandara Charles de Gaulle. Terletak di Komune Roissy-en-France, 25 km di timur laut kota Paris. Salah satu kota paling romantis di dunia yang menjadi destinasi pilihan banyak pasangan berbulan madu. Akira dan Dion yang terpaksa terjebak dalam perjalanan itu bergegas beranjak ke bagian bagasi setelah turun dari pesawat. Akira berjalan memimpin di depan dengan langkah anggun bak seorang model profesional. Menggunakan kaos hitam model V-neck dipadukan kardigan putih serta celana bahan panjang bahan yang terlihat jatuh membungkus kaki jenjangnya. Sementara Dion mengekori seperti anak itik yang takut kehilangan induknya. Pandangannya hanya tertuju pada Akira seorang, seolah hanya wanita itu manusia satu-satunya yang ada saat ini. Bruk, karena kehilangan fokus, Dion tidak sadar jika Akira sudah menghentikan langkah dan ia menabrak punggung wanita itu dari belakang. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Akira hanya menoleh dan melirikkan mata dengan kesal tanpa berucap. Memutar tubuh berbalik menghadap pada lingkaran mesin carusel, berdiri tegak dengan kedua tangan terlipat di depan dada dan pandangan fokus ke depan menunggu bagasinya datang. Dion, pemuda dengan pembawaan tenang dan pendiam itu ikut berdiri mematung.
Hanya matanya yang sesekali melirik Akira dengan malu-malu. Perjalanan panjang selama 16 jam lamanya duduk saling berdampingan, tidur, bahkan makan dan beberapa kali singgah transit pun, tak pernah banyak komunikasi di antara mereka berdua. Lebih tepatnya Dion yang tak tahu ingin menegur seperti apa, bagaimana dan berbicara apa saja. Terus terdiam layaknya dua orang yang tidak saling kenal. Sini, Bu. Biar saya bantu bawakan, cicitnya canggung, menawarkan diri membawakan koper Akira begitu muncul dari carusel bagasi. Tak usah, aku bisa sendiri. Akira mengabaikan tawaran Dion, bergegas mengangkat kopernya dari carusel dan menurunkan ke lantai, menarik tuas pegangan dan berjalan menariknya. Dion terpaku memandangi punggung wanita itu menjauh sepersekian detik lamanya sebelum akhirnya tersadar dan buru-buru mengambil koper miliknya lalu berlari menyusul. Semilir udara yang terasa sejuk langsung menyambut keduanya begitu keluar dari bangunan bandara. Tampak matahari baru saja terbenam sempurna di luar sana, padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sangat berbeda dari Indonesia yang pastinya akan sudah sangat gelap gulita pada jam seperti itu. Seorang laki-laki besar tinggi menggunakan longkot dari bahan wol tebal dan seorang wanita muda yang terlihat seperti seorang penerjemah bahasa datang menghampiri dan menyapa menggunakan bahasa Perancis. Akira menyambut dan bersalaman dengan orang itu, mohon maaf, dengan berat hati saya menyampaikan jika Miss Areta dan suaminya memilih berbulan madu secara privasi. Untuk perjalanan yang sudah dipersiapkan ini, saya dan calon suami saya yang akan menjalaninya. Mohon pengertiannya. Akira menjelaskan menggunakan bahasa Perancis yang fasih lalu memperkenalkan Dion pada mereka. Dengan canggung Dion menyalami keduanya, hanya memasang senyuman tanpa berucap apapun. Laki-laki bule yang merupakan perwakilan dari agen perjalanan itu pun mengerti dan menghormati keputusan kliennya, kemudian memberikan Akira sebuah buklet destinasi perjalanan selama di Paris dan mempersilahkan Akira serta Dion untuk menaiki mobil yang sudah disediakan. Tanpa menunggu waktu, baik Akira dan Dion langsung naik ke atas mobil yang terparkir tidak jauh dari pelataran bandara. Mobil itu pun langsung berangkat membawa keduanya ke hotel yang telah direservasi. Sepanjang jalan, lagi-lagi Dion hanya duduk mematung sambil memandangi suasana kota Paris dari balik jendela. Apa kamu pernah ke Paris? Tanya Akira melihat Dion sangat tenang dan seperti tidak terkejut begitu menginjakkan kaki saat keluar dari pesawat. Dion spontan menoleh dan menganggukkan kepala. Sering, laki-laki pendiam itu langsung menggeleng. Hanya sekali, Bu, jawabnya singkat dan kembali memandang lurus ke depan. Kapan? Dion kembali menoleh memandangi Akira. Waktu pertukaran pelajar, Bu. Mulut Akira langsung membulat tanpa mengeluarkan suara. Otaknya langsung bekerja dengan bola mata bergerak memindai keseluruhan penampilan laki-laki tersebut. Satu kata yang kini bisa ia tangkap dari pemuda itu adalah cerdas. Tentu saja hanya pelajar cerdas yang mengikuti pertukaran pelajar. Kembali keadaan menjadi hening. Dion lagi-lagi membisu dan mematung dengan wajah menghadap ke jendela. Seperti lebih tertarik melihat pemandangan kota Paris dibandingkan wanita cantik yang duduk di sampingnya. Diam-diam, Akira melirik dan memperhatikannya sepanjang perjalanan menuju hotel. Astaga, ini sama saja aku berlibur dengan patung. Akira menggeleng-gelengkan kepala dan menghela napas panjang. Merasa dongkol sendiri melihat laki-laki itu. Sementara laki-laki yang diamati itu sudah seperti es balok dinginnya. Sengaja memalingkan muka ke jendela saking canggungnya dengan Akira. Jangankan untuk mengobrol, melihat wajah wanita itu saja, jantungnya sudah tidak bekerja dengan normal. Berdebar-debar kencang seolah ingin melompat keluar. Sampai detik ini, Dion sama sekali tak bisa mempercayai jika wanita yang sudah dikejar-kejarnya dari masa sekolah akhirnya bisa bersama dengannya. Berlibur dan akan menikah. Sebuah kejutan yang tidak pernah dibayangkan sekalipun. Astaga, ya Tuhan, aku tidak bermimpi, kan? Laki-laki itu menelan ludah susah payah sambil meremas kedua tangan yang dingin. Berusaha meredam debaran jantungnya. Sejurus kemudian, mobil yang membawa mereka akhirnya tiba di depan sebuah bangunan tinggi berdesain klasik Eropa. Sebuah hotel mewah yang merupakan salah satu landmark kota Paris. Lagi-lagi Akira berjalan menuntun di depan sambil menarik kopernya sendiri. Terlihat sangat mandiri dan profesional. Langkah anggunnya terhenti sebentar di depan meja resepsionis untuk mengambil kunci kamar yang telah direservasi kemudian lanjut melangkah menuju lift dengan diantar oleh seorang porter yang membawakan barang-barang mereka. Porter itu mengantar mereka hingga di depan pintu kamar dan segera beranjak setelah menerima tip dari Akira. Akira membuka pintu kamar dan segera melangkah masuk menarik koper miliknya. Merasa tak ada orang yang menyusul masuk, ia lalu menoleh dan memandangi Dion yang tinggal berdiri mematung di depan pintu. Kamu mau berdiri sampai pagi di situ? Tanyanya ketus bercampur lelah. Saya juga ikut masuk, tanyanya balik terheran-heran. Kamar yang disediakan pastinya hanya satu karena merupakan kamar pengantin untuk Miss dan temanmu itu, jadi kita akan tidur dalam satu kamar. Mata Dion membulat dengan tubuh yang sudah gemetar canggung. Cek, Akira yang sudah lelah untuk sekedar menjelaskan langsung berjalan menghampiri Dion, menarik laki-laki itu masuk beserta kopernya dan menutup pintu kamar. Tapi, Bu, Dion memandangi Akira penuh tanda tanya. Aku lelah, untuk malam ini kita terpaksa satu kamar. Resepsionis tadi berkata kamar sedang full booking karena banyak tamu luar yang datang untuk menghadiri pagelaran fashion. Besok baru kita cari kamar atau hotel yang lain. Mengerti, Ibu tak apa kita satu kamar. Memangnya kamu pikir mau melakukan apa? Tidak berpikir apa-apa, Bu, jawabnya malu-malu. Tapi bagaimanapun saya kan laki-laki. Lalu, kalau kamu laki-laki kenapa? Akira menaikkan kedua alis bertanya. Berani macam-macam, akan kulipat-lipat tubuhmu itu dan kugantung di puncak menara Eiffel. Paham, menelan ludah, Dion mengangguk-angguk cepat. Sudahlah, tak usah banyak bertanya. Toh, bagaimanapun kita terpaksa akan menikah pada akhirnya. Sekarang aku mau mandi dulu, kamu istirahat saja. Kembali Dion mengangguk-angguk kaku. Berdiri mematung melihat wanita itu menghilang masuk ke dalam kamar mandi lalu melangkah ke jendela. Menyingkap tirai dan memandang pemandangan luar yang menampilkan puncak menara Eiffel yang mendunia. Astagfirullah, rencana seperti apa yang engkau berikan padaku, ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya menggaruk-garuk kepala salah tingkah. Kembali laki-laki itu mematung di depan jendela. Begitu mendengar gemericik air di dalam kamar mandi terhenti, buru-buru ia berlari ke sofa dan melemparkan tubuhnya berbaring. Berpura-pura tertidur, Akira melangkah keluar dengan hanya menggunakan batrobe putih sambil mengeringkan rambut menggunakan handuk kecil. Matanya lalu melirik Dion yang berbaring tak beraturan di sofa. Huf, apa yang harus kulakukan dengan laki-laki ini, ya Tuhan?
Mendesah kasar, Akira melangkah ke ranjang, menarik satu bantal dan selimut, kemudian menghampiri Dion. Menyematkan bantal di bawah kepalanya juga menyelimuti keseluruhan tubuhnya. Sepertinya aku akan mengurus bayi besar ke depannya, gumamnya berdecap kesal dan geleng-geleng kepala. Berbalik dan kembali menghampiri ranjang. Dion hanya mendengar suara mesin Herdrier bekerja sebelum akhirnya mendengar suara derit ranjang saat Akira menghempaskan tubuh berbaring. Begitu yakin wanita itu sudah terlelap, perlahan-lahan ia membuka mata dan bangun duduk memandanginya. Merasa serba salah dan salah tingkah sendiri, ya Tuhan, hal gila apa yang telah terjadi di hidupku. Tangannya berpindah menyentuh dada, meraba detak jantungnya yang belum bekerja normal sejak tadi. Kalau begini caranya, aku bakal mati muda karena serangan jantung. Tangannya kemudian berpindah mengacak-acak kepala. Aish. Mending tidur saja. Laki-laki yang salah tingkah itu kembali membaringkan tubuh. Menarik selimut dan berusaha memejamkan mata. Berusaha tidak memikirkan apapun dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Mengatur kehidupan. Di saat bersamaan, nun jauh di sebuah perkampungan yang terletak di tengah-tengah hamparan perkebunan teh, teman dari Dion itu juga mengalami salah tingkah luar biasa. Setelah tragedi ranjang ambruk, ia dan Areta akhirnya tidur terpisah. Areta mengungsi ke kamar Hairina, sementara Kai terpaksa harus tidur di ruang tamu dengan kembali beralaskan tikar. Tidur dengan posisi tengkurap karena banyaknya koyo yang menempel menghiasi punggungnya yang terasa nyeri akibat jatuh dan ditimpa istrinya. Kai, apes banget nasibmu, rutuknya dalam hati dan berusaha memejamkan mata. Bab 80. Pondok Cinta, ini semua karenamu. Mereka semua jadi salah paham karenamu. Areta bersungut-sungut kesal sambil mengayunkan kaki melangkah dengan malas. Pagi tadi di meja makan, ia harus menanggung malu luar biasa akibat kesalahpahaman luar biasa yang sangat berbeda jauh dari apa yang terjadi. Sarapan pagi yang seharusnya terasa hangat menjadi canggung. Saling duduk menunduk dengan kikuk dan salah tingkah. Dan kini keduanya bersama-sama berjalan menuju pondok. Ganti dari ranjang yang ambruk. Kok salah saya lagi? Bukannya ini salah kamu juga? Enak saja, yang ikut naik ke ranjang siapa? Itu karena kamu yang mancing sayang, memangnya kamu ikan dipancing. Kai menoleh ke belakang dan menyengir. Kan kamu umpannya, Pak. Kaki Areta terayun menendang kaki Kai yang berjalan di depannya dengan susah payah karena membawa beban berat. Akibatnya laki-laki itu jatuh tersungkur di pematang kebun. Dua koper yang dibawanya jadi ikut terjatuh. Astaga, kamu melempar koperku, pekiknya terkejut. Yang membuat saya jatuh siapa? Kai menggeram marah seraya bangkit bangun dari tanah. Bodoh, itu merek gusi, cuma ada 5 di dunia. Memangnya kamu bisa menggantinya kalau rusak? Areta buru-buru berlari ke depan, menabrak Kai hingga menginjak tangan laki-laki itu yang masih menumpu di tanah. Waduh, Kai segera menarik tangannya yang terinjak dan mengibas-ngibaskannya di udara sambil meringis kesakitan. Sementara istrinya itu langsung berjongkok di depan sana, meraih kopernya yang teronggok di rerumputan dan mengusap-usap sayang, kopernya itu tanpa memedulikan suaminya yang meringis kesakitan akibat ulahnya. Astagfirullah, yang kesakitan saya sayang. Kenapa malah kopernya yang diusap-usap? Areta melirik kesal dengan tajam menusuk. Karena dia lebih berharga darimu. Kalau disuruh pilih antara koper ini denganmu, aku akan lebih memilih benda ini, bodoh. Kai membuang napas kasar. Bergegas bangkit berdiri dan menepuk kedua tangan yang kotor. Baiklah. Makan, tuh koper. Angkat dan bawa sendiri, ketusnya melangkah dan menendang koper satunya lagi yang berada tidak jauh dari Areta. Buru-buru Areta menarik koper yang baru saja ditendang oleh Kai dan mengusapnya. Matanya setajam silet memandangi Kai yang berjalan melewatinya. Namun tatapan tajamnya berubah sendu saat Kai terus berjalan tanpa berbalik. Hei, kamu mau kemana? Kai tak menjawab, terus melangkah meninggalkan istrinya berjongkok di tengah rimbunnya pepohonan teh bersama 2 koper mahalnya. Bodoh, aku bertanya kamu mau kemana, teriaknya menggelegar marah. Namun Kai yang sepertinya benar-benar kesal terus berjalan menyusuri perbukitan kebun teh. Hei, bodoh. Cepat kembali kemari, teriaknya lagi, tapi Kai tak juga berbalik. Brengsek, kamu laki-laki brengsek. Mendengus kesal, Areta bangkit berdiri dan berusaha mengangkat 2 kopernya dengan sekuat tenaga. Astaga. Apa Akira mengisi koper ini dengan batu? Kenapa berat sekali diangkat? Gerutunya marah, berkomat-kamit menyeret kopernya yang malah jadi lecet akibat ulahnya sendiri. Akan tetapi, langkahnya terhenti saat matanya melihat sesuatu bergerak di antara dedaunan. Spontan ia melepas 2 koper dari tangan, berlari terbirit-birit dan melompat naik ke punggung suaminya. Astagfirullah, Kai memekik terkejut. Ada ular, pekiknya panik bercampur takut. Ular apa? Itu, di sana ada ular, tangan Areta menunjuk ke belakang. Kai mendesah kasar lalu berbalik. Di mana? Di sana, telunjuk jenjang mungil itu terus menunjuk-nunjuk. Baiklah, turun dulu baru kita lihat, gak mau. Areta semakin mengeratkan pegangan di leher dan kaki yang melingkar sempurna di pinggang Kai. Kai menoleh jengkel memandangi Areta, bagaimana mau jalan ke sana kalau gak mau turun. Areta hanya menggeleng-geleng dan semakin menyusupkan wajah di sela leher Kai. Spontan tangan Kai mendorong kepala Areta dari lehernya yang sensitif. Baiklah, tapi kepalamu itu jangan dekat-dekat, serunya masih terus mendorong wajah istrinya menjauh dari leher sambil melangkah ke arah yang ditunjuk wanita itu. Di mana? Itu, di sana. Lihat, daunnya bergerak-gerak. Kai membungkuk meraih ranting-ranting kecil di rerumputan dan menggunakannya menyibak daun-daun yang bergerak. Seekor ayam hutan langsung melompat keluar. Astaga, sayang, apa matamu sudah rusak? Kai terkekeh melihat ular versi istrinya. Melihat itu hanya ayam, Areta langsung melompat turun. Tak tadi itu ular, kok? Aku melihatnya. Mungkin saja ayam itu sudah memakannya. Tawa Kai langsung pecah. Sayang. Mana ada ayam makan ular? Yang ada ular yang makan ayam. Tapi tadi itu memang ular. Ngototnya tak mau kalah. Kai menghela napas, tertawa kecil dan mengusap kepala istrinya. Iya. Itu ular versi kepalamu, ejeknya lalu melempar ranting yang dipegangnya. Berbalik dan melangkah kembali. Areta membungkuk meraih batu kecil dan melempari ayam yang tidak bersalah itu. Dasar ayam kurang kerjaan, rutuknya marah, lalu berbalik menyusul Kai. Tunggu, jangan tinggalkan aku, teriaknya berlari dan menyambar lengan Kai. Merangkul erat lengan suaminya tanpa sadar. Kai hanya melirik tangan mulus itu dan mengulum senyum. Koperku, cicit Areta malu-malu.
Kopermu kenapa, itu, masih di sana. Lalu, Areta menunduk dengan bibir manyun ke depan. Kai pura-pura tak mengerti dan terus berjalan. Hei, aku bilang koperku. Kai menghentikan langkah dan memandangi istrinya. Iya, kopermu kenapa? Bola mata Areta berputar. Tangannya menggaruk tengkuk salah tingkah. Kopermu kenapa? Tanya Kai ulang. Itu, aku. Aku ganti pakaian bagaimana kalau tidak ikut dibawa. Terus, aku butuh koper itu. Apa sesusah itu minta tolong? Iya, tuh tolong bawakan, cicitnya malu-malu. Katamu lebih berharga barang itu daripada saya. Ih, tadi itu aku cuma bercanda. Jangan masukkan di hati. Sekarang tolong bawakan, suamiku sayang. Mata Areta mengerjap-ngerjap manja hingga bulu mata lentiknya bergerak naik turun. Bibirnya melengkung penuh membentuk senyuman lebar. Menampilkan wajah menggemaskan yang membuat Kai merinding salah tingkah. Astagfirullah, rasanya ingin menerkammu jika seperti itu. Kai mengusap kasar wajahnya lalu segera mengambil dua koper menyusahkan wanita itu. Mengangkat dan membawanya berjalan kembali. Areta tersenyum puas dan ikut berjalan di samping Kai. Memangnya kamu mau fashion show di kebun? Bawa banyak pakaian begini, kita hanya 10 hari di sini, tapi kamu membawa pakaian seperti akan tinggal 10 bulan di sini. Ish, kamu kayak tidak tahu wanita saja. Barang-barang wanita itu banyak. Tidak seperti laki-laki. Kai hanya mendengus menanggapi. Ia sendiri, hanya membawa tas ransel di punggung berisi pakaian yang dirasanya sudah cukup untuk berganti-ganti. Memangnya vilanya masih jauh? Bukan villa, tapi pondok. Sama saja, adikmu bilang itu rumah peristirahatan. Sudah dekat, ada di ujung bukit depan pohon-pohon itu. Kai menunjuk menggunakan sorot matanya. Bibirnya tergulung ke dalam menyembunyikan tawa. Menanti ekspresi wanita itu saat melihat villa yang pastinya berbeda jauh dari ekspektasinya. Dan sesuai pemikirannya, Areta mematung terperangah dengan raut wajah yang susah dipahami saat sudah berdiri di depan sebuah pondok kecil yang dibangun dari potongan papan dan balok. Rumah itu tidak menyentuh tanah karena beberapa tiang balok menopang di bawahnya. Tangga-tangga kecil berbahan serupa terhubung pada serambi depan dengan pagar kayu pembatas yang mengelilingi. Ini villanya, suaranya akhirnya terdengar setelah lama terdiam. Tampak syok memandangi rumah panggung tersebut. Iya, ayo masuk. Kai melenggang naik membawa koper-koper. Suara kayu berderit-derit seiring langkah kaki Kai membuat Areta bergidik ngeri. Merasa trauma setelah tragedi ranjang ambruk. Kamu yakin ini bisa ditinggali? Tidak akan diterbangkan angin. Rumah ini jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Ayo cepat naik. Areta menelan ludah lalu maju menghampiri tangga. Rumah ini tak akan roboh seperti ranjang kayumu itu, kan? Tidak akan, sayang. Tapi, Areta kembali mematung memandangi deretan bilah papan yang tersusun-susun ke atas. Kai meletakkan koper di depan pintu lalu kembali turun dan, apa yang kamu lakukan? Areta memekik terkejut karena tubuhnya tiba-tiba melayang dalam gendongan kedua lengan Kai. Kalau menunggumu naik, bisa seminggu baru sampai ke atas, ujarnya terkekeh. Turunkan, aku bisa jalan sendiri. Sudah, diam saja, jangan banyak bergerak, nanti kita jatuh. Kedua tangan Areta refleks terangkat melingkar ke leher Kai. Memeluk erat dan menyembunyikan wajahnya, Kai menarik kepalanya menjauh dan membopong tubuh istrinya naik ke rumah. Sayang, peluknya bisa dilanjut sebentar. Saya mau buka pintu dulu. Areta mengangkat wajahnya dan langsung melompat turun begitu melihat mereka sudah berada di depan pintu. Siapa juga yang mau peluk kamu? Dengusnya kesal lalu berbalik dan memandangi hamparan kebun teh yang terlihat jelas dari atas rumah itu. Pohon-pohon tinggi yang rindang terdapat di kiri, kanan dan belakang pondok tersebut. Sangat asri dan menyejukkan mata. Assalamualaikum. Kai membuka pintu lalu memanggil istrinya. Sayang, ayo masuk ke pondok cinta kita. Cih, Areta mencibir dan bergidik geli menanggapi. Namun kakinya ikut melangkah masuk dengan pandangan yang langsung mengedar menelisik rumah itu. Walaupun dari luar tampak tidak meyakinkan sebagai rumah, ternyata di dalam sangat modern. Perkakas dapur modern yang lengkap terdapat di bagian kanan setelah pintu. Karpet bulu tebal tergelar pada sisi kiri dengan banyak bantal-bantal kecil persegi di atasnya. Serta kasur busa melantai yang cukup luas untuk 2 orang di sudut ruangan. Sementara di sudut lainnya hanya ada lemari kayu kecil serta sebuah pintu, not bad. Areta melangkah masuk dan memandangi keseluruhan perabot. Apa ini toiletnya? Tunjuknya pada pintu di samping lemari. Kai hanya mengangguk karena sibuk membawa koper-koper masuk ke dalam dan melepaskan tas ranselnya. Areta membuka pintu itu dan tampak speechless melihat tangga turun. Hei, ini hanya tangga. Di mana toiletnya? Di bawah. Toiletnya terbangun terpisah. Apa? Kepala Areta mengintip ke bawah dan melihat bangunan kotak yang dibangun dari susunan bata, tubuhnya bergidik dan segera menarik kepala kembali. Bagaimana jika aku ingin ke toilet tengah malam? Saya akan mengantarmu. Aku kadang berkali-kali harus ke toilet. Saya siap menemani berkali-kali. Areta memutar bola mata kesal. Kenapa toiletnya harus di bawah? Karena tidak mungkin di atas. Cek. Areta memutar bola mata kesal. Kenapa tidak mungkin? Keningnya mengerut memandangi Kai terheran-heran. Sayang, ini pondok kayu sederhana, bukan apartemen mewahmu. Areta mencibir kesal, menutup pintu yang dikiranya toilet lalu berjalan menghampiri kasur busa dan menghempaskan tubuhnya berbaring di atasnya. Setidaknya kasurnya enak dan masih bisa ditiduri. Mendengar itu, Kai tersenyum jahil dan buru-buru melompat ke kasur. Jadi kamu sudah siap ditiduri? Bisiknya menggoda dengan mengedipkan satu mata. Tidur dari Hong Kong. Areta menoyor kasar kepala Kai dan cepat-cepat beringsut bangun dari kasur. Berjalan menarik kopernya dan membukanya. Kai ikut bangun dan terkekeh-kekeh, menarik tas ransel dan mengeluarkan pakaiannya. Hei, balik sini. Kai spontan berbalik dan memandangi Areta yang sudah memegang kapas dan botol berisi cairan bening di tangannya. Apa itu? Jangan banyak tanya. Cepat kemari sebelum aku berubah pikiran. Kedua alis Kai menaut, tapi cepat-cepat mendekat. Sini tanganmu. Kai menjulurkan tangannya ke depan dan Areta langsung menarik dan meletakkan ke atas pahanya. Membuka botol dan menumpahkan sedikit isinya pada kapas. Lalu, menggunakan kapas basah itu menyeka luka lecet dan sedikit lebam di tangan Kai yang diinjaknya tadi. Tak apa, tak sakit kok. Diam, atau tambah kulukai tanganmu ini, ucapnya ketus. Kai langsung mengatupkan bibir, tapi diam-diam mengulum senyumnya memperhatikan istrinya itu membersihkan lukanya dengan telaten. Sekarang lututmu. Tak apa, lututmu atau kutumpah alkohol ini ke mukamu.
Ini. Kai buru-buru menggeser duduk mendekat, menarik kain celana pendeknya dan memperlihatkan lututnya yang lecet dan sedikit berdarah. Areta mengambil kapas baru dan menumpahkan alkohol. Kembali membersihkan luka Kai dengan wajah sedikit meringis. Melihat itu Kai jadi ikut meringis. Jari Areta berhenti bergerak dan mengangkat pandangan melihat Kai. Sakit. Kai mengangguk, walau sebenarnya tak merasa sesakit itu. Tahan sedikit, ucap wanita itu dengan kembali menunduk dan lanjut menggerakkan jari-jarinya. Kembali Kai memandangi wajah kecil mungil yang sangat berada dekat dengannya itu. Memperhatikan semua detail yang ada pada wajahnya dengan jantung yang mendadak berdebar-debar tidak karuan. Terutama pada kedua bibirnya yang membuat otak laki-laki normal pasti akan terkoneksi. Tak ingin lepas kendali menerkam istrinya itu, Kai segera memalingkan wajah dan membuang pandangan sembarang arah. Jakunnya bergerak cepat menelan ludah susah payah. Kenapa? Sakit sekali. Kai hanya mengangguk tanpa mau memandangi istrinya, tiba-tiba Kai merasakan tiupan kecil di lututnya yang membuat seluruh aliran darahnya berdesir dan membangkitkan sesuatu yang sedari tadi ditahan-tahannya. Kai menoleh dan terkejut mendapati Areta menunduk meniup lututnya. Secara spontan tangannya bergerak mendorong kasar kepala istrinya lalu bangkit berdiri. Areta yang terjungkal ke belakang akibat ulah Kai langsung naik pitam. Terburu-buru bangkit berdiri dan melempari Kai dengan botol alkohol. Untung saja botol itu sudah tertutup sehingga cairannya tidak sampai membasahi wajah Kai. Brengsek, tidak tahu berterima kasih, maaf. Bukan saya yang melakukan itu. Bukan kamu. Lalu siapa? Itu tangan saya yang bergerak sendiri. Oh begitu. Areta mengangkat kedua kepalan tangan ke udara dan menarik turunkan alis dengan tersenyum devil. Kalau begitu maaf kalau tanganku juga bergerak sendiri. Detik berikutnya, pondok kayu itu tampak bergetar-getar dari luar karena dua orang yang berlarian dan berkejaran di dalamnya. Astagfirullah, kita pulang saja dulu. Sore nanti baru kembali. Kirana menghela napas lalu berbalik meninggalkan pondok itu sambil membawa kembali rantang makanan bersama Hairina. Yes, tidak lama lagi Ai bakalan dapat keponakan. Ai tersenyum-senyum berjalan di belakang ibunya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.